Mengingat kalau kita ingat lagi keterangan dari Heri Prianto dalam beberapa sidang sebelumnya, ini sempat melakukan analisis terhadap rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu ia terima dari penyidik untuk kemudian dianalisis sejumlah visual yang masih berkaitan dengan upaya pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Spesifikasinya seperti itu untuk sementara waktu yang kami kantongi informasinya, tapi perkembangan masih berjalan dinamis dan ini juga masih akan kami tunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan dan mengingatkan Anda dengan segala sesuatu yang pernah terjadi di sidang sebelumnya, mengantarkan kita nanti ke sidang hari ini. Kita akan kembali lagi kepada Anda menjelang pukul 9 nanti. Kami akan segera ke Anda dalam Kompas Update. Baik, saudara, untuk sidang kasus perintangan penyidikan dan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat yang kembali digelar hari ini, kita akan fokus pada ada 3 terdakwa, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dan kita akan bahas prediksi arah jalannya sidang hari ini, apa saja yang akan terjadi, bersama pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho, dan hadir secara daring hari ini juga kuasa hukum dari terdakwa kasus perintangan penyidikan Baikuni Wibowo, Bung Junaidi Saibih. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Pak Junaidi. Selamat pagi dan salam sehat. Pak Junaidi. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, saya ke Mas Junaidi dulu. Hari ini, tadi jurnalis Kompas TV sudah mengatakan kembali dihadirkan petugas dari lab forensik atau digital forensik dari Mabes Polri. Jadi kalau boleh tahu, ini akan apa yang menjadi fokus terutama untuk terdakwa Baikuni Wibowo, klien Anda, Mas Junaidi? Boleh dipaparkan sedikit? Jadi dalam hal ini kami akan melihat nanti memperhatikan sebenarnya juga Pak Adi Setia maupun Pak Heri ini sudah juga pernah diperiksa oleh pengadilan juga dalam kasus yang berbeda ya. Cuma dalam hal ini kan kita bisa lihat sebenarnya peran daripada Baikuni itu adalah melakukan copy ya dari DVR yang itu kemudian ditempatkan ke dalam sebuah flash disk. Oh. Nah, nanti di situ kita akan lihat sebenarnya juga apa sih perbuatan daripada mengcopy itu di dalam pengertian dalam temuan mereka. Dan kita juga bisa lihat misalnya di dalam hasil temuan dari laboratorium forensik ya, lapor terkait dengan DVR itu ada dalam surat 337 yang di dalam BAP tidak dilampirkan oleh penuntut umum, akan tetapi baru kami diberikan pada sidang kemarin, minggu lalu baru diberikan dan kita juga baru pelajari itu ternyata baru ada keluar 337 itu. Dan di dalam kita juga bisa lihat sebenarnya arti daripada apakah itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh klien kami atau memang juga bisa disebabkan karena sistem. Jadi abnormal shutdown itu karena apa? Karena ini secara teknis kita akan lihat gitu bagaimana abnormal shutdown itu dilakukan. Karena dalam temuan kami juga kami melakukan uji coba, abnormal shutdown itu juga terjadi karena misalnya sistem karena lampu mati ya, dan itu tidak serta-merta juga terkait karena di on off setelah berulang kali. Karena nanti juga kami bisa lihat sebenarnya juga harus dipahami gitu ya bahwa operating system yang digunakan di dalam DVR ini adalah Linux ya. Dan Linux itu punya yang sama dengan operating system yang digunakan oleh handphone Android. Jadi semua Android itu pakai Linux. Jadi bisa dilihat sebenarnya misalnya Mas Bayu punya handphone Android, ya, mati hidupkan 1000 kali juga nggak akan ada pengaruh terhadap isi daripada di dalam handphone Mas Bayu. Nah, itu juga dalam ini yang coba kita perlukan. Jadi bagaimana sebenarnya Linux. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hard disk ya. Ya. Hard disk yang terdapat di sana itu kami tidak temukan apakah mereka memeriksa hard disk atau tidak, atau hanya DVR lalu dilakukan, karena juga spesifikasi daripada hard disk itu penting kita bisa lihat karena ketangguhan daripada hard disk itu punya beda-beda, dan ini adalah udah hard disk yang modelnya itu bukan yang ATA yang memang gampang goncangan gitu, jadi sehingga
dalam sidang dalam kasus yang lain juga kami lihat goncangan itu ada apakah juga ada sebab. Ternyata juga ini jauh lebih lebih kuat daripada goncangan yang itu, sehingga itu bukan karena kerusakan. Nah, ini yang coba kami lakukan karena juga yang kalau dilakukan oleh Pak Adi Setya juga mungkin berkaitan dengan laptop yang dimiliki oleh Baikuni, tapi sebenarnya cuma melihatnya cuma bagaimana laptop itu dilakukan. Itu berkaitan dengan ahli digital forensik yang kami persiapkan. Baik, terbayang apa yang nanti akan ditampilkan para saksi ahli ini untuk para terdakwa. Sebelum saya ke Prof. Hipnu, saya ingin mengajak Anda pemirsa Kompas TV di Breaking News kali ini. Kami mungkin nanti akan bolak-balik antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Markas Besar TNI, di mana hari ini mungkin juga bisa kami hadirkan sebentar gambarnya, suasana persiapan dari sertijab serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut yang sudah dilantik sebetulnya Presiden Muhammad Ali, yang akan diserahkan jabatannya dari Yudo Margono kepada Muhammad Ali di Mabes TNI AD. Ini suasananya, nanti kami juga akan sebentar menuju ke sana jika acara di Mabes TNI, utamanya di TNI Angkatan Laut ini nanti sudah berlangsung. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti sedikit, tampaknya sudah dimulai. Acara pada pagi hari ini, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penayangan tentang perkembangan pembangunan dan kekuatan TNI Angkatan Laut yang didokumentasikan melalui filler di bawah kepemimpinan sosok seorang pemimpin yang tegas, humanis, dan bervisi jauh ke depan, yang mempunyai visi dan misi menjadikan patriot Jalasena menjadi prajurit Jalasena Samudra yang hebat, membangun dan mewujudkan angkatan laut yang profesional, modern, tangguh, serta handal dan disegani di mata dunia. Selanjutnya, selamat menyaksikan dan mengikuti jalannya upacara. Itu pemimpin jaga bang. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Iya bang. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk. Ya saudara, tampaknya belum dimulai acara intinya, serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut kepada Laksamana Madya Muhammad Ali di Mabes TNI di Jakarta. Laksamana Muhammad Ali. Dan kami nanti akan menuju lagi jika sertijab ini sudah dilakukan. Kami masih akan memantau terus dan menyampaikannya kepada Anda. Dan sebelum kita kembali ke perbincangan kami mengenai apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, utamanya untuk sidang obstruction of justice, kami akan jeda sebentar dan kembali lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Demi satu tujuan, mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Dia Nilu. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain.
Makin delicious, makin endes. Indomie Hype abis, kebab rendang mix asik. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Ini masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas. Kompas TV, Breaking News. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kami lanjutkan saudara Breaking News Kompas TV berkaitan dengan apa yang akan kita ikuti nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang lanjutan untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Masih bersama dua narasumber kami, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan Junaidi Saibih, pengacara dari Baikuni Wibowo. Prof. Hipnu, kalau tadi kita mendengarkan apa yang nanti akan diangkat oleh Mas Junaidi dan kawan-kawan sebagai penasihat hukum atau pengacara dari Baikuni Wibowo, ini hal yang juga wajar ya, selama ini sudah terjadi begitu. Yang saya ingin sampaikan bahwa hampir saya sebagai penonton ya, Prof. Hipnu dan juga Mas Junaidi, tampaknya itu nggak ada yang salah dari menjalankan tugas gitu. Ya memang itulah tugas yang dilakukan. Bagaimana nanti hakim dalam obstruction of justice ini, Prof. Hipnu, bisa melihat ini semua sedemikian rupa sehingga apakah bisa benar-benar bisa terbukti, terutama bagi jaksa penuntut umum dan hakim nanti untuk melihat ada yang terbukti, ada yang tidak dong nih. Saya kok feeling saya ngelihat nih bisa banyak yang nggak terbukti nih obstruction of justice-nya karena mereka menjalankan tugas. Mungkin saya salah, Prof. Hipnu. Ya, terima kasih Mas Bayu, ya. Mas Junaidi. Jadi begini, forensik itu kan kalau kita lihat dalam hukum itu merupakan ilmu bantu. Forensik adalah ilmu pengetahuan lain untuk kepentingan peradilan. Yang hari ini disampaikan adalah digital forensik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pengadilan memerlukan pembuktian digital forensik? Karena yang bersidang, Pak Junaidi, Pak Hakim, Pak Jaksa, itu ilmunya ilmu hukum semua. Kan begitu. Jadi nggak tahu masalah digital, nggak tahu. Makanya di sini dihadirkan untuk bisa mengungkapkan yang betul itu yang bagaimana. Itu yang harus paham. Jadi ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Oleh karena itu, ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Kalau keterangan-keterangan saksi itu adalah kekuatannya mengikat hakim, tapi kalau kekuatan keterangan ahli, apalagi digital, adalah bebas. Bebas itu artinya mempercayakan pada hakim bisa menerima, bisa tidak. Karena itu adalah bidang ilmu ahli tersendiri. Ya. Itu Mas. Apakah kedokteran forensik, apakah language forensik, apakah psikologi forensik, apakah digital forensik, itu ilmu-ilmu pengetahuan semua yang membantu di dalam mengungkapkan suatu perkara. Nah, pertanyaan kedua, betul apakah klien Pak Junaidi itu memahami merusak barang bukti atau tidak? Nah, kita kembali pada unsurnya.
Unsur yang pertama adalah judicial proceeding. Artinya pending judicial proceeding. Bahwa tindakan itu, pending judicial proceeding itu adalah tindakan untuk menghalangi proses peradilan. Oh. Itu ya, Bang. Pending judicial proceeding. Ada suatu keinginan niat bahwa itu adalah sebagai menghambat sistem peradilan. Tuh. Kemudian yang kedua, ini yang kedua. Knowledge pending of judicial proceeding. Artinya bahwa kliennya Mas Jun itu tahu nggak bahwa itu ada tindakan yang salah. Nah, itu yang masalah. Tahu nggak bahwa itu tindakan itu dilakukan tindakan salah. Karena dia sebagai penegak hukum, itu harus tahu dong. Misalkan kaitannya tadi, misalkan DVR. Apakah merusak, apakah tidak? Nah ini tadi saya sepakat itu Mas Junadi. Kalau itu dia tahu, ahli, dia paham tentang bahwa itu merusak, berarti unsur knowledge pending judicial proceeding masuk. Dia tahu bahwa laptop ini dirusak, diperintah dirusak, tahu. Tapi kalau tidak tahu, ini merupakan hal-hal yang saya kira memberikan berisi. Yang ketiga, unsurnya bahwa ketika melakukan obstruction of justice itu ada niatan bahwa ini ada suatu perkara pidana, tapi ada sengaja untuk dirusak, dikaburkan. Nah, disitulah saya kira peran masing-masing terdakwa obstruction of justice. Nah, pertanyaan sekarang, ini kan perintah. Nah, perintah itu kan harus tahu kan. Kalau itu bukan penegak hukum, orang biasa mungkin bisa dikatakan tidak tahu tentang olah barang bukti, tentang DVR, tentang dokter forensik. Nggak tahu, itu bisa. Tapi ini kan penegak hukum. Oke. Nah gitu. Ini Mas Bayu kita yang dipahami. Oleh karena itu, konteks Mas Bayu tadi katakan agak bebas, ya agak sulit. Tapi kalau peran, ini peran yang disampaikan oleh para terdakwa itu mengetahui nggak tentang perusakan barang bukti? Atau enggak? Mengetahui nggak tentang mengambil DVR itu dirusak atau hanya mengambil tok? Baik. Kalau sampai merusak, berarti unsur knowledge pending judicial proceeding masuk. Baik. Terima kasih Prof. Nanti akan segera ditanggapi Mas Junaidi. Saya harus jeda sebentar untuk mengikuti Kompas Update sebentar lagi. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Saya Tifa Solesa dalam Kompas Update, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal dilaksanakan dua sidang untuk dua kasus yang berbeda, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Yosua Huta Barat. Untuk sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bakal digelar rencananya paling cepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama. Jadwalnya sendiri nantinya dari tim kuasa hukum yang kami terima konfirmasinya belum lama ini disebutkan bahwa nantinya tim penasihat hukum akan menyampaikan 35 bukti dalam persidangan. Kami mengutip pernyataan dari Febri Diansyah selaku penasihat hukum dari Putri Chandrawati yang kami terima konfirmasinya belum lama ini bahwa nantinya bukti-bukti tersebut berupa video, foto, dokumen, peraturan, putusan pengadilan kasus pasal 340 dan 338 dan sejumlah kabar bohong atau hoaks yang pernah beredar
DPR selama proses hukum berjalan. Sedangkan JPU mengutip pernyataan Febri Diansyah kembali, sesuai info yang disampaikan, jaksa dalam sidang sebelumnya akan membacakan sejumlah BAP saksi yang belum dapat hadir dalam persidangan. Itu untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua yang bakal dihelat di ruang sidang utama. Sementara nanti untuk kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice bakal dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan 2 ahli digital forensik dan 1 ahli pidana. Nama-namanya sendiri, ini 2 ahli digital forensik sudah sempat dihadirkan dalam beberapa sidang sebelumnya, yakni Heri Prianto dari Puslap 4 Polri, kemudian Adi Setia dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Sementara untuk ahli hukum pidana didatangkan dari Universitas Indonesia, Flora Dianti. Sidang OOJ bakal dilaksanakan untuk terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Saya Tifal Solesa, terima kasih, dan breaking news berlanjut sebentar lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat 2 Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indonesia, bergelimang dinamika peristiwa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu. Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan. Perbarui informasi Anda seputar aktualita khas tanah air. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Saudara, kami lanjutkan breaking news kami dan sekarang kita menuju ke Mabes TNI Angkatan Laut di Cilangkap berkaitan dengan adanya sertijab Kasal yang lama, Yudo Margono, kepada Kasal yang baru, Laksamana Muhammad Ali. Kita ikuti, sebentar lagi sertijab ini akan dilakukan.
Penanda tanganan naskah serah terima jabatan. Siap. Ini bang. Mentok bang. Ya, saudara, baru saja kita mengikuti inti acara dari sertijab atau serah terima jabatan Kasal dari Laksamana Yudo Margono kepada Laksamana Muhammad Ali. Pergantian Kepala Staf Angkatan Laut ini terjadi karena Kasal sebelumnya, Yudo Margono, diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Sehingga kemudian ada pergantian jabatan Kasal. Laksamana Madya Muhammad Ali diangkat menjadi Kasal dan pangkatnya dinaikkan menjadi Laksamana Muhammad Ali dalam pelantikan yang berlangsung kemarin. Dan hari ini serah terima langsung diadakan di jajaran TNI Angkatan Laut di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Tadi kita lihat Laksamana Yudo Margono sudah memberikan matra TNI Angkatan Laut sebagai tanda sudah diserahkan jabatan Kasal kepada Laksamana Muhammad Ali. Kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Panji TNI Angkatan Laut Jales Peva Jaya Mahe. Kepada Panji TNI Angkatan Laut Jales Peva Jaya Mahe. Hormat senjata.
Hadirin disilakan duduk kembali. Panji TNI Angkatan Laut Jales Veva Jaya Mahir meninggalkan lapangan upacara. Ya, saudara, kita baru saja mengikuti serah terima jabatan atau Sertijab Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana Yudo Margono yang belum lama ini diangkat menjadi Panglima TNI kepada Laksamana Muhammad Ali. Dan kita sekarang akan kembali ke apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sedang berbincang berkaitan dengan sidang lanjutan obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua atau perintangan penyidikan dengan dua narasumber, Profesor Hipnu Nugroho dan juga Junaidi Saibi. Terima kasih masih bersama kami, Prof. Hipnu dan juga Mas Junaidi. Mas Junaidi terutama, saya mohon sedikit lagi waktunya sebelum nanti mungkin sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sebelum kita mengikuti apa yang kemudian terjadi di Cilangkap, serah terima jabatan, Prof. Hipnu kan mengatakan apakah mengetahui perintah ini adalah perintah yang, ini bahasa saya aja ya Mas Junaidi dan Prof. Hipnu, perintah yang salah atau apa dan segala macam, sehingga kemudian nanti dari sini bayangan saya adalah majelis hakim akan mengukur, tinggal diukur begitu, seberapa besar, seberapa tinggi tingkat kesalahannya atau perintangan penyidikannya, kira-kira begitu. Nah, seingat saya, Mas Junaidi, tolong dikoreksi bagi pemirsa juga mengingatkan untuk Baikuni Wibowo, klien Anda Mas Junaidi, ini kan hanya diminta untuk mengkopi ya rekaman CCTV sedemikian rupa. Ini perintah siapa dan apakah sempat dipertanyakan kenapa ini dikopi dan lain-lain atau bagaimana, sehingga yang menjadi analisa dari Prof. Hipnu tadi seberapa jauh mengetahui perintah ini salah atau sebetulnya sama sekali nggak tahu, dan ini biasa sebenarnya terjadi di dalam SOP di kepolisian secara internal atau bagaimana, Mas Junaidi? Jadi dalam fakta pengadilan kita dapati bahwa di dalam pemeriksaan Verdi Sambo minggu lalu juga FS menyatakan bahwa dia memang perintahkan kepada Cuk untuk kopi dan tonton gitu. Nah, kemudian Cuk kemudian meminta bantuan kepada Baikuni, yang waktu Baikuni baru... Oh, dari Cuk Putranto baru ke ya, Baikuni. Karena memang mereka kan satu angkatan ya, teman. Meminta bantuan, lalu kemudian dia di dalam BAP juga disampaikan, Baikuni sempat tanya, ini nggak apa-apa, ini perintah dari Pak Kadif. Langsung di copy dari DVR, dan kemudian DVR itu di-copy di dalam flash disk. Dan perbuatan mengcopy itu adalah perbuatan yang tidak mengubah isi asli daripada DVR-nya. Oke. Jadi dan itu masih ada, tidak akan juga merusak perbuatan mengcopy itu, gitu. Karena itu berbeda dengan di dalam persidangan juga hakim sempat tanya tuh waktu Baikuni, ini yang kamu lakukan ini mengcopy, melakukan copy atau cut and paste. Kalau cut and paste itu berarti berpindah, jadi ada yang hilang. Kalau ini nggak ada, dan di dalam DVR tuh nggak bisa di cut and paste. DVR hanya bisa aku mengcopy, dan kami udah melakukan uji coba tuh. Jadi kami punya DVR, kita cobain kayak gimana tahapan-tahapan itu, dan memang terbukti itu nggak bisa di cut and paste, dia hanya bisa di copy. Dan ketika di copy pun asli dalam DVR itu tidak akan hilang, tidak akan terhapus, dan masih ada di sana. Nah, itu yang jadi concern-nya kami. Sehingga kalau kita balik ke dalam pasal yang dituduhkan kepada klien kami, perbuatan mengcopy itu nggak ada dalam unsur. Gitu. Jadi kalimat bahasa Indonesia menyalin, menyalin itu bukan perbuatan pidana. Jadi nggak ada dalam unsur pidana. Dan hal yang lain adalah kita juga bisa lihat yang dilakukan oleh kemudian di copy lalu ditonton di dalam laptopnya Baikuni.
Ya. Perbuatan menonton juga itu bukan hal yang pidana juga, tidak ada dalam unsur di dalam pasal 32 gitu. Nah, sehingga apa yang dituduhkan, kalau Prof. Ibnu, kalau misalnya koreksi saya, kalau misalkan ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seluruh pasal itu harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga untuk yang bersangkutan harus dinyatakan bebas. Nah, itu yang harus juga kita lihat. Dan misalnya juga tata cara pemeriksaan juga kami uji gitu, tata cara pemeriksaan di Puslapor, ya. Di dalam melakukan pemeriksaan itu ada metodenya, metodologi itu sangat ketat sekali, apalagi laboratorium forensik itu adalah laboratorium dengan ISO 17025. 17025 itu adalah tata cara gimana suatu lab itu punya standar, dan standarnya itu ada basisnya, switch, ya. Itu anggotanya di Switch. Meskipun laboratorium bukan anggota Switch, tetapi dia comply dengan beberapa metodologi dalam Switch itu. Di mana salah satu lembaga yang juga anggota itulah NIST, National International Standard and Technology. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu juga kami uji. Bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan. Bagaimana barang bukti ini diperlakukan sebagai barang bukti. Bagaimana caranya diperiksa. Apa aplikasi yang digunakan. Bagaimana reportingnya. Apakah reporting itu sudah sesuai dengan standar. Nah, temuan-temuan kami itu sudah memperlihatkan. Jadi kalau misalkan secara prosedural, ya, misalkan tata cara perolehan pemeriksaan itu dilakukan tidak sesuai prosedur, mungkin nanti bisa ditanya Prof. Ibnu, maka apakah itu bisa kita terima sebagai suatu alat bukti, sebagai kita ngomongin admisibilitas suatu alat bukti. Jadi suatu alat bukti yang admissible itu ada tata caranya, ada standarnya yang itu harus juga diterapkan. Nah, itu yang kita mau, kami sebenarnya ingin bagaimana kita secara ajak juga melakukan hal ini. Dan di dalam Perpol juga pasal 16, pasal 6, 722 itu ada tata caranya. Gitu. Bagaimana misalnya juga pada wewenang paminal. Karena ini kan awalnya dilakukan dalam rangka paminal, yang itu adalah dalam rangka administratif. Dan mereka dipisahin itu. Nah, ini yang juga kita harus lihat. Nanti ada beberapa prinsip tuh antara administratif dengan kriminal yang nanti juga mungkin nanti Prof juga bisa sampaikan. Oke, jadi secara tahapan-tahapan hanya itu saja yang Baikuni Wibowo klien Anda lakukan, mengcopy saja dan kemudian kan kira-kira itu. Saya balik ke Prof Ibnu. Prof, kalau dari keterangan Mas Junaidi mengenai apa yang dianggap kesalahan oleh Baikuni Wibowo ini, kemudian ternyata sesuai prosedurnya dan ini akan pasti diungkap semua bukti-bukti tersebut oleh tim penasihat hukum Baikuni Wibowo dan hanya mengcopy, nggak melakukan apapun, menyaksikan juga tidak melanggar hukum, begitu tadi. Kalau iya ini ternyata semuanya benar, akankah ini kemudian pengadilan ini nanti bisa mengungkapkan keadilan ini? Saya ingat, koreksi saya juga Prof Ibnu dan terutama Mas Junaidi, Ferdi Sambo aja pernah mengatakan, saya bingung Baikuni Wibowo kok bisa ikut serta gitu kira-kira ya. Prof Ibnu. Iya, betul. Jadi betul Mas Bayu. Jadi memang kita harus lihat nanti tadi perannya seperti apa. Dia itu kalau memang tidak punya niat apa namanya itu pending, memending, merusak, saya kira enggak. Justru niatnya itu masuk. Kalau niat mengopi dan hasilnya sama, bahkan membantu mengungkap, itu saya kira ada nilai positif kayaknya Pak Juni. Yang menarik, karena tadi saya katakan memang betul bahwa perannya itu seperti apa, merusaknya ini, apakah memang merusak ataukah tidak? Kalau merusak ini harus dibuktikan di pengadilan ya. Jelas, betul. Makanya sebagai PH Pak Jun harus juga melihat bahwa kliennya itu tidak merusak sama sekali, bahkan niatnya pun tidak. Nilai hasil sebelum terjadinya suatu perbuatan dan sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Kalau toh mengcopy, hasilnya tetap 100% sama. Nah, itu saya kira menjadikan debat nanti di dalam persidangan. Yang kedua, Mas Bayu, terkait ini Mas Jun, yang terkait dengan barang bukti. Ada suatu yang keliru memang betul ya. Barang bukti harusnya kalau memang tidak sah ketika itu, mekanisme sistem peradilan kita itu memang harusnya diuji. Perolehan barang bukti yang tidak betul, yaitu di pra-peradilan. Nah, tapi pertanyaannya sekarang kan sudah lewat. Ya. Jadi, barang bukti yang perolehannya tidak betul, kalau nanti memang hasilnya betul, itu berarti mempunyai kekuatan pembuktian. Itu yang pahami. Itu maksudnya. Jadi cara perolehan salah, itu harusnya dibatalkan ketika pada waktu sebelum sidang.
karena cara memperoleh bukti sah atau tidak, betul atau tidak. Tapi ketika itu kan sudah lewat sekarang. Nah, kalau lewat sekarang, nilai itu yang akan diuji. Karena sudah lewat dalam sistem peradilan kita itu memang ada 2 kontrol. Kontrol tentang barang bukti bernilai cara memperolehnya betul tidak ada di bidang lain, yaitu di peradjudikasi. Tapi ketika sudah masuk pokok perkara, di peradjudikasi dilewatkan. Nah, sekarang masuk hasil yang walaupun tadi mungkin syarat sahnya adalah salah, nilainya bagaimana? Karena ini sudah disampaikan di dalam persidangan. Nah, saran saya Mas Jun, nah dalam suatu menilai barang bukti itu kan versi penuntut umum. Dengan demikian kalau bisa Pak Jun dengan segala upaya untuk dicek kembali tentang cara seperti itu. Lab 4 tadi, itu sah-sah aja. Jadi diuji ulang. Seperti halnya kalau kita melihat sekarang kasus-kasus visum, otopsi dari penuntut umum, kita nggak percaya. Kembali penasihat hukum otopsi ulang ekshumasi atas kehendak penasihat hukum. Nah, disinilah akan adu argumentasi sejauh mana keterangan tersebut bernilai antara penasihat hukum dan penuntut umum. Mas Junedi, selain soal barang bukti ya, ingatkan saya dan juga pemirsa Kompas TV, kalau Jaksa Penuntut Umum JPU itu menganggap Baikuni Wibowo melakukan kesalahan obstruction of justice-nya di mana menurut BAP? Saya jujur nggak membaca secara penuh berkaitan dengan obstruction of justice ini. Ya, karena kalau ini kan pasalnya dirangkai dengan penyertaan ya. Dalam eksepsi juga kami sudah mempertanyakan. Sebenarnya di dalam surat dakwaan itu harus sudah terurai. Yang dimaksud dalam pada turut sertanya ini di mana perannya di klien kami. Itu udah kami sampaikan di eksepsi, Prof. Dan juga di dalam eksepsi itu juga adalah kesempatan kami untuk mempertanyakan tentang bagaimana pengajuan berkas. Jadi formalitas masih dimungkinkan dalam eksepsi. Dan itu kami ajukan juga semenjak awal. Kenapa kok dalam BAP ini yang kami terima itu tidak ada tentang hasil pemeriksaan puslapor yang itu ada dalam surat dakwaan. Kemudian surat itu baru nyampe setelah pembuktian udah berjalan beberapa kali. Jadi kita nggak berimbang. Secara keseimbangan dalam pembuktian itu kami nggak seimbang. Yang ketiga, kita juga bisa lihat juga di dalam persidangan ini kami juga kerap kali juga mempertanyakan tentang sebenarnya ini apa sih yang mau disidangkan ini, yang perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Dan di semenjak awal juga kami sudah sampaikan juga bahwa terhadap klien kami ini kan dalam rangka paminal itu administrasi, itu juga kami melakukan pemeriksaan di PT UN tentang perbuatan faktual yang dilakukan. Nah, itu juga hasil PT UN sekarang masih terus berjalan, sehingga belum keluar ya? Belum, lagi banding kami. Harusnya, kalau berdasarkan pasal 81 KUHP, itu harusnya dilakukan penundaan sampai clear ini posisinya. Di sisi yang lain, kalau kita berdasarkan pada prinsip una via principle, maka seharusnya ada pilihan. Ketika itu sudah diproses secara administrasi, maka tidak perlu lagi dilakukan penal sanction yang lain gitu. Nah, ini juga menjadi pilihan daripada kepolisian, penyidik pada waktu dia melakukan pilihan-pilihan tadi itu. Karena kalau misalkan ini dilanjutkan, maka ini berpotensi selain itu juga melanggar prinsip nemo debet bis vexari. Itu yang juga harus dilihat. Yang ini sebenarnya ada karakteristik yang berbeda dengan double jeopardy dalam satu sisi, tetapi nemo debet bis vexari itu adalah klaster di mana itu ada pilihan-pilihan di dalam proses yang dilakukan. Ketika di situ ada pertemuan antara administrasi dengan pidana, maka ketika proses administrasi sudah berjalan, pilihan pidana itu bukan pilihan untuk dilanjutkan. Nah, ini yang secara hukum acara ini juga harus dipahami, dan itu yang udah kami sampaikan dalam eksepsi kami. Begitu Mas Bayu. Dan ini di dalam fakta-fakta persidangan juga terkait dengan terpenuhinya unsur itu juga kabur masih di dalam kasus. Dan dalam persidangannya FS juga yang tadi disampaikan Mas Bayu betul sekali gitu. FS sampai bilang saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada Baikuni, karena Baikuni ditarik oleh Cuk untuk dimintakan tolong untuk melakukan copy dari ke flash disk, dan hasil pemeriksaan daripada ahli digital terhadap keandalan daripada video yang ada di sana, bahwa video itu tidak ada perubahan sedikit pun dan itu masih sama seperti yang ada di dalam aslinya. Di dalam DVR, karena kan akan kelihatan di dalam lognya ya,
Kalau di situ ada perubahan atau ada modifikasi. Nah, itu tidak ditemukan perubahan atau modifikasi. Jadi kalau kita lihat dalam unsurnya terhadap obstruction of justice secara digital, ini kan jadi makin terang bahwa memang tidak terpenuhi unsur itu gitu. Ya. Menurut saya, Prof, itu dalam penilaian kami. Ya, terbayang. Prof Ibnu, kalau dari sisi-sisi seperti itu yang tadi Mas Junaidi katakan, sekarang sudah berjalan persidangannya, itu nanti akan seperti apa? Kan kalau saya kan melihatnya toh ujung-ujungnya nanti bagaimana majelis hakim melihat ini semua, mendapatkan informasi semua, dan kemudian kita berharap majelis hakim satu persatu melihat benar nggak perannya atau apa dan segala macam, dan nggak usah ragu-ragu kalau memang tidak terbukti melakukan obstruction of justice ya harus bebas lah, kira-kira begitu. Itulah keadilan sesungguhnya bagi para anggota kepolisian ini. Saya juga tertarik dengan sidang ini kan harus segera berjalan, sementara secara administrasi dan lain-lain sebetulnya harusnya sudah terang begitu bayangan saya secara internal. Termasuk mungkin ini termasuk yang tertunda dari apa yang menjadi sidang kode etik di internal kepolisian. Tapi ini semua jadi serba terburu-buru. Jadi kayak ada tumpang tindih. Kita jadi menunggu nih apa yang kemudian akan terjadi di persidangan kali ini. Nanti juga akan berpengaruh terhadap lanjutan dari sidang kode etik di internal. Bagaimana tuh Prof? Nanti ini saya sih membahasakannya bisa betul-betul adil bagi para anggota kepolisian ini. Kalau memang dianggap bersalah, jelas begitu kesalahannya. Kalau memang ternyata hanya betul-betul menjalankan tugas, tidak ada niatan untuk menghambat sebuah penyidikan dan lain-lain, ya ini bisakah itu betul-betul terjadi di sini dengan bahwa jaksa penuntut umum berarti memang ada sebuah kesalahan dalam dakwaannya, tetapi pengadilan kan harusnya bisa menjelaskan ini semua. Prof Ibnu. Iya, Mas Bayu, ya memang pandangan dari penasihat hukum adalah objektif yang subjektif kan itu. Tapi pandangan jaksa kan subjektif mewakili negara, mewakili masyarakat, tapi objektif pada hukumnya, gitu Mas. Hakim objektif hukumnya, objektif perkaranya. Itu yang kita tunggu. Oleh karena itu, ini harus dipisahkan Mas Bayu. Obstruction of justice ini, apakah kalau kliennya Mas Juni itu terkait IT ya, terkait IT, kan ada dua yang dilanggar. Apakah yang terkait dengan KUHP 221 merusak biasa, 231, apakah merusak sistem IT yang ada di dalam undang-undang IT? Ini memang cukup berat lah. Oleh karena itu sebetulnya kalau melihat seperti ini adalah domain ahli digital forensik yang bisa meyakinkan hakim. Nah ini karena hakim tidak paham tentang digital, tidak paham. Hakim akan melihat nanti adalah korelasi hasil digital ini dengan digital yang lain dan ahli-ahli yang lain yang masuk kualifikasi sebagai bukti petunjuk. Dan itu. Sehingga bukti petunjuk itu bisa diperoleh dari keterangan ahli meresapnya, keterangan terdakwa Baikuni, kemudian dan keterangan-keterangan lain. Lah, dalam seperti ini akan yakin oh berarti Baikuni memang tidak tahu apa-apa dan tidak ada niatan yang penting Mas Jun. Tidak ada niatan, dia hanya mengcopy dan hasil kopinya utuh 100%. Nah, itu saya kira nilai positifnya. Tapi kalau nanti ternyata ada hasil digital forensiknya kok ada tidak 100%, ada suatu perubahan makna yang dilakukan ya berarti masuk kualifikasi cuman perannya kecil. Usaha untuk mengcopy tapi ternyata ada suatu perubahan. Nah, perubahan itu ada kepentingan ini yang kita tidak paham seperti itu. Itu Mas. Mas Bayu melihatnya saya. Terbayang bahwa pun bagaimana jaksa penuntut umum pasti memang tugasnya untuk membuktikan dakwaannya terhadap semua terdakwa termasuk dalam obstruction of justice ini Baikuni Wibowo. Terakhir Mas Junaidi dari Anda sebelum saya lepaskan Anda karena sebentar lagi harus bertugas mendampingi klien Anda Baikuni Wibowo. Hari ini berarti ahli digital forensik yang dihadirkan akan membahas apa yang disampaikan oleh Prof Ibnu ya, adakah hal-hal yang dikurangi atau yang kemudian bisa saja membuat kemudian klien Anda ini memang terbukti begitu sedemikian rupa melakukan kesalahan, atau dalam hal ini ya tidak ada yang diubah sama sekali. Ini akan diungkap nanti di dalam persidangan yang sebentar lagi berjalan.
Ya, kalau dari hasil video yang dalam pemeriksaan itu dilihat lognya itu tidak ada perubahan sama sekali, Mas Sama Bayu. sekali ya. Tidak ada perubahan dan itu masih tetap sama, keandalannya itu bisa dilihat. Di sisi yang lain juga di dalam diperiksa juga itu ya terkait dengan peran daripada itu tidak sama sekali untuk menghilangkan atau membuat tidak berdaya. Bahkan ide untuk dilakukan backup juga itu kan oleh Arif Rahman dan juga Baikuni untuk di backup di dalam hard disk drive. Dan ketika dilakukan pemeriksaan mereka menyampaikan bahwa itu ada video yang masih ada dalam hard disk drive, itu sudah disampaikan hard disk drive itu kemudian ditonton. Dan memang hard disk drive ini yang memang yang mereka lakukan itu adalah video yang itu berkaitan di pos satpam yang itu adalah mengarah ke jalan. Jadi tidak ada video terkait dengan tembak-menembak. Tidak ada video berkaitan dengan terbunuhnya Yosua. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau di dalam pasal 39 ayat 5 gitu ya, yang dimaksud dengan bawa barang itu berhubungan langsung dengan tindak pidana. Nah, itu yang nanti juga perlu kita tanyakan, berhubungan langsung dalam artian apa? Kalau itu kita lihat video itu berkaitan, karena kan dalam bayangan publik selama ini bahwa video yang dilakukan oleh klien kami adalah video dalam rumah. Tidak ada video dalam rumah itu ya. Dan video yang dilakukan itu adalah DVR itu adalah DVR yang di luar rumah yang mengarah ke jalan bahkan itu ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan tembak-menembak sama sekali. Jadi kalau kita artikan dalam pasal 39 ayat 5 tentang barang bukti, itu juga yang saya tanyakan kepada pelapor ya. Ini masuk nggak dalam pengertian? Nggak ada sih, nggak masuk gitu ketika kita berhubungan langsung. Karena memang ternyata tidak masuk sana, dan ini yang kemudian kami simpulkan inilah yang namanya kasus pilih petik gitu. Jadi seolah-olah ada pilih petik gitu. Jadi dipilih untuk dipetik gitu ya. Tapi akhirnya dipaksakan gitu, dicocokkan dengan keadaannya. Nah, ini yang akhirnya kan bahaya loh bagi juga tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu juga, bagaimana misalnya teman-teman baik kepolisian, ASN yang melakukan perintah atas perintah dari atasan. Ya, kalau undang-undang pelayanan publik, bawahan tuh nggak punya kesempatan lain selain dia melaksanakan perintah atasan. Gitu. Itu juga saya tanyakan terkait dengan pasal 6 Perpol 7 2022. Pilihannya mana? Antara dia menolak perintah atau dia membuat laporan terhadap atasan daripada atasan yang memerintah yang salah itu. Nggak mungkin pilihannya kemudian anak-anak ini lapor ke Kapolri, ini salah. Orang dia nggak ngeliat itu salah, orang Kadif Propam itu yang punya wewenang untuk mengendalikan bukti dan sebagainya berkaitan dengan Paminal. Nanti kita ikuti, tapi paling tidak inilah yang tergambar. Bagi saya sih, saya makin jelas nanti untuk mengikuti jalannya sidang terutama hari ini, khususnya untuk Baikuni Wibowo, dan menarik untuk menyaksikan kesaksian dari para ahli terutama dari digital forensik nanti. Mas Junaidi Saibi, makasih, pengacara dari Baikuni Wibowo, terima kasih waktunya. Selamat bertugas pagi ini, dan juga saya pamitkan Anda sebentar lagi dari sini. Sementara untuk Prof. Ibnu Nugroho, boleh ya sebentar lagi, kira-kira sampai menjelang jam 10 tetap bersama Breaking News Kompas TV. Tapi saya juga pamit sebentar, diteruskan oleh Paskalis Iswari, rekan saya, akan melanjutkan Breaking News. Untuk Anda semua, tetap bersama kami menjelang jalannya sidang nanti pukul 10. Kami jeda sebentar. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta, tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil, mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan demi satu tujuan, mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Dia Ngilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin ended. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Pascal Siswari, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan juga sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hari ini terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan juga Irfan Widianto dijadwalkan akan menjalani sidang. Hari ini agendanya akan menghadirkan beberapa ahli dan juga beberapa saksi yang akan dihadirkan dan berpengalaman di laboratorium forensik. Sementara itu pada hari ini, hari Kamis, sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan kembali digelar dan akan memberikan 9 bukti untuk meringankan kliennya. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, 27 Desember 2022, kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah mengatakan 9 alat bukti tersebut menurut rencana akan ditampilkan pada persidangan hari ini, Kamis 29 Desember, mengingat masih ada 2 persidangan terakhir. Meski demikian, 9 alat bukti yang akan dihadirkan di muka persidangan belum diungkap oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sudah ada Tifal Solesa di sana. Tifal, kalau dari jadwal yang diberikan pada hari ini ada 2 sidang, yaitu pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan untuk obstruction of justice, terdakwanya adalah Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan. Tapi tadi kami sempat melihat ada kehadiran Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Apakah akan ada sidang lain yang juga menghadirkan 2 terdakwa tersebut? Betul bahwa yang kami kantongi informasi awalnya hanya akan ada 2 sidang. Khusus untuk obstruction of justice, sidang hanya dilaksanakan untuk 3 terdakwa dalam satu ruang yang sama, yakni Cuk Putranto, Irfan Widianto, serta Baikuni Wibowo. Kita juga sudah sama-sama melihat tadi saat Ferdi Sambo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, turut hadir juga Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Nah, ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut soal kehadiran 2 terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses hukum ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, apakah tujuannya untuk mengikuti sidang juga atau untuk agenda berikutnya. Tapi sempat beredar kabar juga di kalangan wartawan untuk saat ini bahwa ada rencana juga dihadirkan saksi mahkota untuk bisa bersaksi di muka persidangan dalam sidang obstruction of justice ini. Apakah sidang mahkota dimaksud ini adalah Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria? Ini masih sekali lagi masih butuh konfirmasi. Tapi setidaknya yang sudah dipastikan akan berjalan nanti untuk Cuk, Baikuni dan Irfan bakal dihadirkan 3 ahli, 2 ahli digital forensik dan juga 1 ahli pidana. Sementara 1 agenda lainnya sehubungan dengan tindak pidana atau dugaan pembunuhan berencana atas pembunuhan Nofriansyah Yosua
Huta Barat nantinya bakal berlangsung juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini tahapnya masih dalam persiapan untuk kedua agenda tersebut. Saya coba fokus untuk ruang sidang utama terlebih dahulu. Nanti di ruang sidang utama ini tempat saya melaporkan sekarang bakal dilaksanakan sidang untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau kabar terakhir yang Kompas TV terima, tim liputan Kompas TV terima dari Febri Diansyah selaku penasihat hukum dari Putri Chandrawati, lewat pesan singkat disampaikan bahwa hari ini penasihat hukum akan menyampaikan 35 bukti di persidangan berupa video, foto, dokumen, peraturan, putusan pengadilan kasus pasal 340 dan 338, serta sejumlah hoax yang pernah beredar selama proses hukum berjalan. Ditambahkan lagi oleh Febri Diansyah kepada Kompas TV pagi ini, sedangkan JPU sesuai info yang disampaikan jaksa dalam sidang sebelumnya akan membacakan sejumlah BAP saksi yang belum dapat hadir dalam persidangan. Itu sebatas yang kami ketahui atau kami kantongi informasinya, dan sekarang masih dalam tahap persiapan di dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Ketua Tim Kuasa Hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, sudah sempat berada di dalam. Dari tim kuasa hukum kedua terdakwa juga sudah bersiap saat ini, tinggal menunggu kehadiran dari formasi tim jaksa penuntut umum dan juga dari majelis hakim yang akan mengadili perkara ini, masih dengan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Sementara di ruang sidang 3, tempat pelaksanaan sidang obstruction of justice untuk 3 terdakwa, nantinya kalau tadi sudah saya sempat singgung di awal, 2 ahli pidana, mohon maaf saya koreksi, 2 ahli digital forensik ini sempat memberikan kesaksian sebelumnya dalam sidang, beberapa sidang, baik itu untuk sidang perkara pembunuhan Yosua maupun juga untuk obstruction of justice untuk terdakwa yang berbeda. Ahli tersebut adalah Heri Prianto dan juga Adi Setia. Kalau kita ingat kembali untuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua pihak ini atau kedua ahli ini masih sehubungan dengan analisis ataupun juga penelusuran dari sejumlah dokumen-dokumen digital. Heri Prianto sendiri kalau kita ingat dalam beberapa sidang sebelumnya sempat menjelaskan soal data yang ia terima dari penyidik untuk kemudian dianalisis yang berhubungan langsung dengan pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat. Dari total 53 klip yang ia terima saat itu, hanya ada 3 klip yang berkaitan erat dengan pembunuhan Yosua. 2 klip adalah visual yang menggambarkan kondisi di lantai 1 rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo di kawasan Saguling, dan 1 klip menggambarkan kondisi di depan rumah dinas Ferdi Sambo saat itu masih berstatus sebagai anggota polisi aktif di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Gambarnya diambil dari pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan saat itu, dan yang berlangsung dalam sidang sekitar 2 pekan lalu kalau saya tidak salah, ini menggambarkan bagaimana kemudian pergerakan dari sejumlah terdakwa, baik itu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, termasuk juga posisi dari Nopriansyah Yosua Huta Barat, baik itu sebelum dan detik-detik menuju upaya penghilangan nyawa terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara untuk saksi atau ahli Adi Setia dalam beberapa kesempatan sempat menjelaskan soal analisis dari data digital berupa kontak ataupun juga komunikasi via WhatsApp yang dilakukan oleh para terdakwa, khususnya diketahui ada komunikasi yang dibentuk dalam sebuah grup bernama grup WhatsApp Duren 3 saat itu, yang diketahui di sana beranggotakan sejumlah orang, termasuk diantaranya adalah para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Apakah nanti dalam kasus obstruction of justice ini atau sidang lanjutannya masih akan berkaitan dengan hal itu, atau justru bakal terfokus untuk visual-visual rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara? Ini akan jadi menarik untuk kita cermati, mengingat untuk seluruh terdakwa, untuk 6 terdakwa, saya koreksi, 7 terdakwa obstruction of justice ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jerat pidana maksimal adalah 10 tahun penjara. Paskalis. Oke, Tifal, berarti saya konfirmasi lagi memastikan bahwa untuk sidang hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hanya bukti saja ya. Jadi kuasa hukum ini tidak akan menghadirkan ahli sama sekali.
Bisa dipastikan demikian dari dua penasihat hukum yang saya coba konfirmasi, baik itu dari Febri Diansyah maupun juga Rasa Mala Aritonang, mereka menyampaikan hari ini fokus untuk menyerahkan bukti kepada majelis hakim untuk menjadi penguatan mereka sebagai untuk meringankan posisi para terdakwa. Sementara untuk rencana menghadirkan ahli dari pihak terdakwa bersama dengan kuasa hukumnya, rencananya kalau mengutip pernyataan dari Rasa Mala Aritonang kepada saya pagi ini, rencananya baru bakal dihadirkan lagi nanti di tanggal 3 Januari 2023, Paskalis. Oke, sementara untuk obstruction of justice, Tifal, tadi Anda juga sudah menjelaskan ini beberapa ahli yang hadir adalah mereka yang sebenarnya pernah juga menjadi ahli di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, berarti kalau untuk saksi-saksi atau untuk ahli-ahli seperti digital forensik, lalu juga ada dua yang akan hadir hari ini, mereka adalah hanya sebatas ahli saja atau mereka juga sempat menjadi dalam proses pemeriksaannya, proses penyelidikannya mereka ikut bergabung juga dan melihat barang buktinya, Tifal? Kalau kita ingat lagi saat itu, baik itu Adi Setia maupun juga dari Heri Prianto, mereka semuanya sempat melakukan analisis langsung sesuai dengan permintaan penyidik, terutama terhadap Heri Prianto saat itu seperti yang sudah sempat saya utarakan di awal tadi, bahwa ia awalnya mendapatkan data digital berupa rekaman CCTV dari penyidik untuk kemudian ditelusuri mana yang berhubungan langsung dengan pembunuhan Yosua Huta Barat. Nah, ia awalnya menerima 53 klip yang berhubungan langsung dengan yang irisan dengan kasus pembunuhan Yosua ini, tapi yang betul-betul berdekatan, yang memiliki ikatannya cukup erat dengan pembunuhan Yosua ini hanya 3 klip yang kemudian ia coba untuk analisis saat itu. Kita ingat juga dalam persidangan pada beberapa pekan sebelumnya, Heri Prianto sempat menunjukkan beberapa visual ataupun juga potongan gambar saat beberapa terdakwa ini melakukan kegiatan tertentu, terutama dari para terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat di rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di kompleks di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Sempat diputarkan saat itu minute by minute, waktu per waktu dari visual dari rekaman CCTV di sekitar kawasan di sekitar garasi rumah pribadi keluarga Verdi Sambo, kemudian visual dari rumah kediaman Verdi Sambo, terutama yang mengarah visual itu ke tangga menuju lantai atas rumah dan juga lift begitu ya. Ini untuk menguatkan sejumlah pernyataan dari sejumlah terdakwa, terutama dalam hal ini Richard Eliezer. Kalau kita ingat lagi dalam visual tersebut yang paling digaris bawahi oleh tim kuasa hukum beberapa kali yang kemudian juga ditegaskan oleh mereka juga bahwa Verdi Sambo ini tidak mengenakan sarung tangan hitam saat berada di rumah Saguling. Ini menepis pernyataan yang sempat diutarakan oleh Richard Eliezer dalam beberapa sidang sebelumnya bahwa sudah ada perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat yang dilakukan Verdi Sambo sejak berada di kawasan Saguling sampai akhirnya berada di Duren 3. Itu pun juga dikuatkan lagi, disampaikan juga pernyataannya tidak hanya Eliezer tapi juga terhadap Azan Romer begitu sebagai saksi dalam beberapa sidang sebelumnya. Ini yang mungkin juga bakal diperkuat lagi bukti-buktinya begitu ya, karena sekali lagi untuk terdakwa obstruction of justice ini dijerat dengan pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada akhirnya mereka baik itu dari Cuk Putranto, Irfan Widianto maupun juga Baikuni Wibowo didakwakan berupaya untuk menghilangkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara persisnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini yang bakal menarik untuk kita coba cermati lagi saat sidang bakal berlangsung nanti di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Paskalis. Oke, keduanya akan berlangsung dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti dua-duanya, Tifal? Bisa jadi akan berjalan secara serentak begitu ya, baik itu untuk sidang di ruang sidang utama maupun sidang di ruang sidang 3. Tapi ini semuanya berlaku pada kesiapan dari sejumlah pihak yang akan melakukan persidangan, baik itu dari tim terdakwa maupun juga kuasa hukum dan juga dari jaksa penuntut umum. Saat keduanya sudah dinyatakan siap dan sudah bersedia di ruang sidang, maka sidang langsung akan dilaksanakan oleh masing-masing majelis hakim yang menangani perkara nantinya, Paskalis.
Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, kita nanti masih akan menantikan seharusnya di jadwal pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang sidang 3 yang akan menggelar persidangan dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang akan menghadirkan 3 orang terdakwa, yaitu Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan juga Irfan Widianto. Akan menghadirkan keterangan ahli berupa 2 orang ahli digital dan 1 ahli hukum pidana, saudara. Sementara di sisi kiri di layar Anda ini adalah ruang sidang utama. Ruang sidang utama akan menggelar persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau Anda lihat dari keduanya, baik dari ruang sidang 3 maupun ruang sidang utama, baru saja ada majelis atau kuasa hukum dari masing-masing terdakwa. Di ruang 3 sudah ada kuasa hukum dari Baikuni Wibowo, sementara di ruang sidang utama tadi sudah ada beberapa juga kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara sebenarnya terdakwa yang hari ini akan menjalani persidangan lanjutan, baik itu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, lalu juga Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan juga Irfan Widianto sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tinggal menantikan kesiapan dari jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim untuk menggelar 2 sidang hari ini yang akan berjalan bersamaan waktunya. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19. Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Ini masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV, Breaking News. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza selalu lebih puas. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Ahli hukum pidana dari kubu terdakwa Richard Eliezer, Albert Aris, dalam persidangan menyebut dalam KUHP baru,
setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka ia tidak dipidana. Pernyataan ahli ini terkait dengan adanya pengakuan Eliezer soal perintah penembakan terhadap Yosua oleh atasannya saat itu, yaitu terdakwa Ferdi Sambo. Pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Sementara 1 hari sebelumnya, ahli hukum pidana dari pengacara Sambo, Elwi Daniel, menyatakan kesalahan instruksi antara hajar dan tembak dengan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Eliezer sepenuhnya sebagai pelaksana perintah. Hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Melalui ahli yang dihadirkan, baik terdakwa Sambo maupun Eliezer kini saling tuding soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penembakan Yosua. Keterangan ahli dari para terdakwa ini pun tentu akan menjadi pertimbangan hakim saat memutus perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Informasi yang tadi Anda saksikan adalah ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati pada persidangan Selasa kemarin. Dan hari ini rencananya dari kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati tidak akan menghadirkan ahli, hanya akan memberikan atau menghadirkan barang bukti. Tadi informasinya ada 35 barang bukti yang akan dihadirkan. Ada berupa foto, lalu juga video, dokumen, dan juga beberapa atau sejumlah hoax yang pernah tersebar selama proses persidangan ini berlangsung. Di sisi kiri Anda, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum dari Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo sudah siap di dalam ruang sidang utama, tinggal menanti kehadiran dari jaksa penuntut umum dan juga terdakwa dan majelis hakim untuk memulai persidangan. Sementara di sidang lain yang akan juga dihadirkan pada hari ini adalah sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan akan digelar di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di sisi kanan layar Anda. Kalau Anda lihat yang sudah siap adalah kuasa hukum dari Baikuni Wibowo yang juga sudah hadir di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Kembali kami informasikan kalau hari ini yang akan menjalani sidang lanjutan adalah 3 terdakwa dari kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yaitu Baikuni Wibowo, lalu Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto. 3 terdakwa ini akan menghadirkan keterangan ahli, yaitu ahli digital, 2 orang ahli digital dan juga 1 ahli pidana, saudara. Ini akan dihadirkan dalam sidang pada hari ini. Dalam sidang sebelumnya, saudara, mantan anak buah Ferdi Sambo yaitu Cuk Putranto yang hari ini juga akan menggelar sidang lanjutan, pada sidang sebelumnya menangis, menyampaikan isi hatinya yang dipecat dan menjalani patsus karena penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Cuk sempat bertanya pada mantan komandannya atau Ferdi Sambo, sebenarnya apa kesalahannya sehingga tega membawa Cuk dalam kasus ini. Ferdi Sambo sempat menjawab
dan menyatakan bahwa ia mengaku salah dan bertanggung jawab atas perintahnya yang salah. Yang terakhir yang mulia, ini hal yang penting menurut saya yang mulia, karena selama 5 bulan yang mulia, ditambah dengan saya di Patsus, pertanyaan yang sangat mendasar yang mulia kepada Pak Ferdi Sambo, apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya, karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya tanggapan saudara? Saya sudah sampaikan bahwa saya salah, saya bertanggung jawab terhadap perintah yang salah itu, dan sudah berulang-ulang kali di tiap pertemuan dengan adik-adik yang menjadi terdakwa ini saya terus menyampaikan permohonan maaf buat mereka dan keluarga, dan saya juga memohon kalau bisa diperingan hukuman terhadap beliau ataupun bisa yang terbaik. Itu tadi saudara pernyataan dari sidang sebelumnya di tanggal 22 Desember ketika Ferdi Sambo menjadi saksi dalam persidangan Cuk Putranto. Ketika Cuk Putranto sempat bertanya apa kesalahannya sehingga Ferdi Sambo akhirnya menyeret Cuk Putranto dalam pusaran kasus ini saudara, dan menjadi terdakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kami masih menanti jalannya atau dimulainya persidangan pada hari ini yang akan menggelar 2 sidang secara bersamaan, yaitu sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo. Anda lihat sudah hadir Ferdi Sambo di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan seharusnya ada terdakwa Putri Chandrawati juga yang akan menjalani sidang, namun tampaknya belum masuk ke dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan menjalani sidang lanjutan, dan kuasa hukum akan menghadirkan atau memberikan sejumlah barang bukti ke muka persidangan. Ini terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati sudah ada di depan ruang sidang dan akan memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga kalau kita lihat semuanya sebenarnya sudah lengkap, baik itu terdakwa, lalu kuasa hukum dan jaksa penuntut umum semua sudah hadir di ruang sidang utama, tinggal menantikan kehadiran dari majelis hakim pada hari ini yang rencananya sidang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain saudara, ruang sidang 3 sudah menghadirkan terdakwa yang hari ini akan juga menjalani persidangan dari kasus perintangan penyidikan. Pada hari ini akan ada 2 ahli digital forensik dan juga 1 ahli pidana akan dihadirkan di muka persidangan oleh kuasa hukum. Jika melihat nama-nama yang sudah diinformasikan kepada teman-teman media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 ahli digital forensik yang akan dihadirkan yaitu dari pertama ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri yaitu Heri Prianto, dan juga yang kedua adalah ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Adi Setia. Nah, keduanya ini juga sempat menjadi ahli dan dihadirkan di sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'aruf. Ketika itu kedua ahli ini yaitu Heri Prianto dan juga Adi Setia juga menjadi tim dari Puslap 4 Polri dan juga dari Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang bergabung dalam proses penyelidikan dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan hari ini keduanya juga dihadirkan kembali karena juga ikut dalam proses penyelidikan dari kasus perintangan penyidikan, terutama soal
penghilangan ataupun perusakan CCTV yang didakwakan pada terdakwa-terdakwa pada hari ini. Satu nama lagi yang akan hadir di sidang perintangan penyidikan yaitu ahli pidana. Ahli hukum pidana ini yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli hukum pidana Universitas Indonesia yaitu Flora Dianti, saudara. Kedua sidang akan berjalan bersamaan di jadwalnya, tapi akan tergantung dengan kesiapan masing-masing ruang. Dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tampaknya majelis hakim sudah hadir, saudara, di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Majelis hakim akan langsung memulai, kita akan langsung menuju ke ruang sidang utama, saudara. Baik, silakan pindah di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Candrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Baik, kita periksa kita dengarkan keterangan saksi dulu, saudara penasihat hukum. Setelah itu baru bukti yang saudara mau ajukan. Silakan langsung dibacakan. Terima kasih majelis, diberikan yang kami hormati majelis hakim dan penasihat hukum yang kami banggakan dan kami akan membacakan beberapa saksi yang sesuai kemarin kesepakatan kita, yaitu atas nama Sugeng Putut Wicaksono, Sartini, DRS Seno Soekarto dan Rojiah, sama Novianto Rifai. Oleh karena itu kami mohon waktu untuk membacakan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut.
1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan Dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara
Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Tidak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi, Dirianto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi, Dirianto dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2022,
sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan bapak dan ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara? Mohon izin yang mulia, saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk selanjutnya berita acara pemeriksaan saksi Rojiah alias Ijah untuk kedua terdakwa yang mulia Ferdi Sambo dan terdakwa Putri yang diberikan pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Rojiah alias Jia, tempat tanggal lahir Wonosobo 1976, pekerjaan asisten rumah tangga. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Chandrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Chandrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Chandrawati biasanya menyiapkan sendiri namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan
karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Candrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Candrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, ibu pulang. Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Candrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan selamat sore Bu, namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Candrawati dan rombongan pergi ke Magelang. Dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Candrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Candrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Izin majelis melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Novianto Rifai pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.55 WIB. Identitas jenis kelamin laki-laki, tempat tidak perlu dibacakan lagi. Terima kasih majelis. Saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan saudara Kamarudin Simanjuntak, namun pernah mengetahui bahwa Kamarudin Simanjuntak dari media elektronik sebagai pengacara dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saudara Kamarudin Simanjuntak. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansah Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadipropam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi saudara Nofriansah Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri
Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Verdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka saudara Irjen Pol Verdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Verdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari saudara Irjen Pol Verdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi, alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kompas yang hadir dengan sejumlah informasi. Tingkatkan jenjang wawasan Anda. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diotaki Verdi Sambo sudah di depan mata. Dengan update berita dan informasi kredibel di siang hari. Kita sudah perintahkan kepada Kapolri bersihkan. Silakan Permana dengan laporan Anda. Perbarui referensi dengan Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Kediaman dari
Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribda Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai banyak orang yang berkumpul, di antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos, dan kemudian saksi menghampiri Riki dan saksi menanyakan, "Ada apa, Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Nggak apa-apa." Selanjutnya saksi bersama dengan Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Maharesa Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos. Ada apa ya?" Kemudian saksi jawab, "Ya." Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden A Ropaminal Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Riki dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden A Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan detasemen A Biro Paminal Brimob Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kaden A Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kaden A Paminal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kaden A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi keluar dari ruang Kaden A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan, saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan.
Demikian berita acara saksi Novianto Rifai. Terima kasih majelis. Baik. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Saudara Putri Chandrawati? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan. Masih ada lagi, saudara jaksa penuntut? Satu lagi. Silakan. Majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Chandrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh warga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Kami sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa.
Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air. Menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Demi satu tujuan, mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Dia Nilu. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya, menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo. Namun, saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa
Di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan diceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih yang mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini, kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua, ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Ya. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan
bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir, tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan. Kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa, itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan, ya tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi izin yang mulia, nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum, demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi
Ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya silahkan, kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015
tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27, standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Candrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kita saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki 1 kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia. Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. Silakan.
Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing satu yang mulia. Masing-masing satu. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796 PIT-B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Baru saja sidang dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pembunuhan berencana Brigadir Yosua berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua terdakwa, yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Agenda sidang kali ini tadi membacakan bukti yang meringankan yang dibacakan oleh kuasa hukum dua terdakwa. Ada 35 bukti yang diserahkan kuasa hukum Ferdi Sambo kepada majelis hakim. Dan tadi juga jaksa penuntut umum sempat membacakan berita acara pemeriksaan yang juga disimak oleh majelis hakim. Dan sidang seperti yang kita ketahui tadi sudah diutarakan akan dilanjutkan khusus untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada 3 Januari 2023 atau setelah tahun baru dengan menghadirkan dua ahli yang tentu saja berupaya untuk meringankan dua terdakwa Ferdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Tadi dari 35 barang bukti yang diserahkan kuasa hukum dan juga dibacakan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, diantaranya ada data-data berupa video, foto, lalu dokumen, dan juga sejumlah informasi yang diklaim bohong atau hoax yang tersebar di sejumlah lini masa. Ini juga dibacakan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo. Tentu saja kuasa hukum Ferdi Sambo berharap dengan adanya pengajuan atau penyerahan 35 barang bukti ini bisa meringankan dakwaan yang dialamatkan kepada Ferdi Sambo dan juga istrinya, yakni pembunuhan berencana yang hukumannya paling ringan 20 tahun penjara dan paling berat berupa hukuman mati. Breaking News Kompas TV jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Buat Pulau Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza.
langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza, selalu lebih puas. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tahun 2022. Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat dan komitmen bersama di tahun 2023, tetap optimis, waspada, dan antisipatif. Selamat Tahun Baru 2023. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Buat Pulau Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Ya, tadi kami menghadirkan 35 bukti ya. Teman-teman mungkin bisa mendengar, menyimak juga tadi ada beberapa yang foto, video, kemudian ada dokumen, ada peraturan, ada putusan, baik putusan pengadilan ataupun putusan Dewan Pers, dan bahkan ada bukti informasi-informasi hoax ya, yang ditujukan pada para terdakwa selama proses penegakan hukum ini berjalan. Tadi akhirnya kami bisa membacakan judul-judul dari 35 bukti tersebut. Sebenarnya kami berharap ya, tadi kami berharap majelis hakim memberikan hak yang seimbang, baik pada jaksa penuntut umum ataupun pada terdakwa dan penasihat hukum untuk menghadirkan bukti-bukti dan menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Sayangnya seperti yang kita lihat bersama, terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan bukti-bukti yang kami ajukan. Padahal ada azas yang sangat mendasar ya dalam proses peradilan itu, bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dan didengar dan dipertimbangkan secara sama. Nah, kami tentu saja menyayangkan hal seperti ini terjadi tadi. Tapi tentu kami tetap menghargai majelis hakim, meskipun ada beberapa catatan tadi yang kami sampaikan secara langsung pada majelis hakim agar dipertimbangkan seperti itu. Nah, 35 poin bukti tadi beberapa bagian sudah dijelaskan oleh Bang Arman. Saya ingin berikan highlight untuk beberapa hal yang lainnya. Misalnya ada bukti putusan-putusan yang kami ajukan ya. Ada 4 putusan, sebenarnya masih banyak putusan-putusan lain, tapi ada 4 putusan yang kami ajukan yang membuktikan setidaknya 3 poin penting dari rangkaian persidangan sebelumnya. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya, misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti
kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut, dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang. Nah, frase dalam keadaan tenang ini sebenarnya dikenal sejak pertama kali pasal 340 ini disusun di KUHP Belanda pada saat itu. Ada perdebatan di parlemen pada saat itu, dan ada penjelasan dari Menteri Kehakiman di Belanda pada saat itu tentang keadaan tenang yang wajib dibuktikan terkait dengan aspek dengan berencana tersebut. Itu konsisten juga di beberapa putusan, dan kita tahu kalau dihubungkan dengan bukti ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Jadi ini jaksa penuntut umum ya yang menghadirkan ahli psikologi forensik. Kami tidak menghadirkan ahli psikologi forensik tersebut. Jaksa penuntut umum mengajukan ahli psikologi forensik yang justru mengatakan dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukannya bahwa Pak Ferdi Sambo pada saat itu dalam keadaan emosional intens, tidak dalam keadaan tenang. Jadi sangat berkesesuaian bukti ini dengan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, poin yang juga penting dalam putusan-putusan tersebut adalah terkait dengan perbuatan bersama-sama. Jadi kalau jaksa kan mengajukan dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP selain pasal 340 dan 338 ya. Di sana ada bagian turut serta. Jadi kalau bicara soal perbuatan bersama-sama, di putusan yang kami ajukan jadi bukti ini harus ada kesamaan kehendak, harus ada meeting of mind yang terwujud dan dibuktikan dari setiap pelaku. Nah pertanyaannya, dalam perkara ini, kapan meeting of mind tersebut terjadi? Kami tidak menemukan ada bukti kesamaan kehendak dari pihak-pihak yang jadi terdakwa dalam perkara ini. Satu-satunya, itu pun masih jadi perdebatan, adalah pertemuan antara Pak Ferdi Sambo dan Richard, dan keterangan Richard tersebut juga berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Lalu pertanyaan hukumnya, apakah jaksa mampu untuk membuktikan adanya kesamaan kehendak? Menurut kami jaksa tidak mampu membuktikan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind dalam konteks bersama-sama tersebut. Jadi itu 3 poin. Nah, berikutnya juga ada beberapa bukti-bukti yang lain yang kami ajukan, misalnya terkait dengan peraturan Kapolri yang mengatur salah satunya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan lie detector, seperti itu. Di satu sisi ada perdebatan di ahli hukum, di praktisi hukum, dan di ahli psikologi tentang penggunaan lie detector, valid atau tidak validnya. Banyak yang mengatakan tidak valid. Gitu. Di sisi lain, ada dugaan pelanggaran peraturan Kapolri yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan poligraf tersebut. Dan kemarin kita simak juga para ahli mengatakan kalau prosedurnya dilanggar dalam pemeriksaan poligraf, maka buktinya jadi tidak valid. Nah itu juga kami sampaikan sebagai bukti tadi untuk memperjelas. Harapannya sih kami bisa menguraikan lebih lanjut ya, tapi sayangnya tadi tidak diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Dan terkait dengan serangkaian foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo, Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak
sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu. Itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Bang, tadi dari salah satu bukti 35 bukti itu ada menyertakan video dan foto soal Joshua clubbing, itu maksudnya apa, Bang? Apa yang coba di delivery dari penyampaian bukti itu? Di rangkaian persidangan sebelumnya, kami membaca hasil pemeriksaan psikologi forensik tentang profil para tersangka dan profil korban, juga profil para saksi. Itu sudah kami konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi, dan tentu saja selain bukti keterangan saksi, dibutuhkan bukti foto salah satunya agar lebih melengkapi kebenaran yang sedang diungkap di proses persidangan ini. Yang kedua, dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, kalau bicara soal pasal pembunuhan, kita tidak hanya bicara tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja, tapi kita bicara tentang aspek-aspek lain yang tidak bisa dipisahkan. Satu, misalnya kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Nggak mungkin orang tiba-tiba melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana misalnya, tanpa ada motif sebelumnya. Kemudian ada aspek lain yang juga penting diperhatikan, yaitu apakah ada kontribusi korban atau tidak. Nah, ini juga jadi salah satu poin penting dengan cara melihat profil dari yang bersangkutan. Kemudian juga ada aspek lain, yaitu subkultur. Bagaimana seseorang itu dibesarkan di lingkungan sosialnya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana misalnya Pak Ferdi Sambo berpikir tentang harkat dan martabat keluarga. Ia terbentuk sekian lama dalam adat seperti apa, dalam kebiasaan seperti apa. Ketika seseorang yang dibentuk dengan adat istiadat misalnya sangat memperhatikan harkat dan martabat keluarga, menjaga harkat istri dan anak perempuannya misalnya, tetapi tiba-tiba dia mendengar informasi langsung dari istri yang dia percayai bahwa istrinya mendapatkan perlakuan tidak senonoh atau kekerasan seksual dari orang yang sangat dia percayai, itulah yang kemudian menimbulkan emosional yang luar biasa. Dan emosional luar biasa ini tidak hanya disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo kalau kita simak di persidangan, tetapi juga dikonfirmasi oleh ahli psikologi forensik yang buktinya sebenarnya ada dua. Bukti keterangan ahli dan bukti hasil pemeriksaan psikologi forensik yang di KUHAP disebut dengan bukti surat. Jadi beberapa bukti yang kami ajukan tadi, 35 bukti yang kami ajukan tadi, itu bukan bukti yang berdiri sendiri, tapi bukti yang saling berkesesuaian dengan bukti-bukti lain yang sudah muncul di proses persidangan. Soal kinerja Pak Sambo selama jadi Kadif itu tadi juga diserahkan, Mas, itu relevansinya apa? Ya mungkin Bang Arman. Tahu mengapa sampai saudara ikut terlibat atau ikut dipersalahkan dalam permasalahan. Saya tidak tahu, itu mungkin penyidik yang ngomong, Pak. Tapi menurut saudara, alasan penyidik pada saat itu, sepengetahuan saudara, alasan penyidik sampai mempersalahkan saksi apa? Sampai saksi dipersalahkan? Saya sampai sekarang juga tidak tahu. Tidak tahu ya? Oke. Untuk sementara, cukup ya. Saya kira kita kasih kesempatan besar hukum dulu ya. Saudara, dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, kita ke sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua yang saat ini sedang bersaksi atau memberikan keterangan di depan persidangan adalah Agus Nurpatria dan juga
Hendra Kurniawan tadi Bapak berulang kali yang menyampaikan sebelumnya menjadi anak buah dari Verdi Sambo di divisi Propam Polri. Atau kita singkat bakat. Dua saksi ini bersaksi untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto Sehingga yang diambil adalah bakat. yang juga terjerat kasus yang sama, yakni kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan simak bersama bagaimana keterangan dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria berikut ini. Di dalam pengalaman Bapak sudah berapa lama jadi di Paminal, Pak, bertugas di Paminal atau menjadi Karo Paminal? 15 tahun lebih. 15 tahun di Paminal. Selama 15 tahun sebagai Paminal, Bapak sering melakukan pemeriksaan, ya. Dan memang dibedakan, apakah memang dibedakan, Pak, antara perisilahan bahan keterangan dengan barang bukti? Ya, berbeda. Berbeda? Ya. Di dalam bahan keterangan, itu tadi disampaikan, apa saja bentuk bahan keterangan itu, Pak? Untuk bahan keterangan itu hasil pemeriksaan, kemudian juga hasil wawancara, hasil interogasi, kemudian juga hasil data ekstraksi, itu semuanya bahan keterangan. Ya. Di dalam BAP saya baca halaman 9, pertanyaan nomor 11, disampaikan oleh Bapak di dalam itu mengalahkan. Disampaikan bahwa Bapak, perintah yang saya berikan kepada Kombes Agus Nurpatria berdasarkan peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Polri, pasal 8 huruf F yang pokoknya berbunyi mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. Bisa Bapak jelaskan maksud dari kalimat ini yang ada di dalam BAP tersebut? Yang dimaksud dengan mengamankan orang, barang untuk alasan keamanan itu dilakukan untuk proses penanganan awal dari Biro Paminal dalam rangka penyelidikan. Ya. Dalam rangka penyelidikan itu kita bisa mengamankan orang dan barang. Artinya alasan keamanan karena terkait proses penyelidikan yang sedang ditangani. Ya, karena itu untuk menjaga juga terkait dengan keutuhan dan juga keampuhan daripada barang yang keterangan itu diamankan tersebut. Ya, alasan demi keamanan kan supaya tidak ada yang ya. Nah, di dalam Anda tadi juga sampaikan, ini kan ada perintah, Pak, tadi Bapak sampaikan juga, cek dan amankan CCTV komplek. Ya. Apakah itu dalam pengertian bahan keterangan yang dimaksudkan oleh Pak FS diperintahkan kepada Bapak sebagai Karo Paminal yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan lidik? Itu termasuknya barang aja, maksudnya orang dan barang. Ya, maksudnya termasuk dalam pengertian tadi yang perpol bahan keterangan. Ya, nanti dalam isi itu yang biasa kita minta kopian atau kita itu kan jadi bahan keterangan. Jadi bahan keterangan semuanya. Berarti pada waktu Bapak terima perintah tersebut, bahwa perintah itu yang Bapak artikan adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bahan keterangan. Bahan keterangan. Sesuai dengan perpol yang tadi Bapak sampaikan juga di dalam BAP nomor 11. Perkadip ya? Ya, Perkadip. Perkadip tadi ya. Nah, dalam kaitannya dengan keterangan Bapak tadi juga kita melihat Perkap 13 2016, Pak. Tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Ya. Di dalam pasal 16 ya, itu adalah menjelaskan berkaitan dengan pasal 15 ayat 2, saya bacakan ya, Pak. Pengamanan bahan keterangan bagian keempat pasal 15 ayat 1, pengamanan bahan keterangan meliputi data, informasi dan seterusnya. Catatan-catatan bersifat rahasia. Ayat 2, pengamanan bahan keterangan dilaksanakan melalui penjagaan, pengawasan, pelaksanaan, pengelolaan informasi dan data. Pasal 16. Pengamanan bahan keterangan sebagai masuk dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A, B, C, saya langsung masuk ke yang D. Yang A itu menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi yang tadi Bapak jelaskan. Ya.
Yang B, menghimpun dan melakukan pendataan terhadap setiap bahan keterangan yang masuk dan keluar. Melakukan pendataan, analisa, dan evaluasi terhadap penggunaan bahan keterangan. Yang D, melakukan penghapusan dan pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di dalam pemeriksaan yang kami lakukan juga, yang dipahami oleh rekan-rekan yang kami periksa itu, bahwa ketika perintah diberikan untuk penghapusan itu ada dalam rangka melaksanakan pasal 16 ini. Nah, selama saudara berpengalaman sebagai paminal tadi saudara sampaikan selama 15 tahun, dalam hal apa penghapusan dan pemusnahan itu dilakukan? Dalam hal kalau sudah memang tidak dibutuhkan lagi dan sudah dibutuhkan lagi, artinya terhadap penghapusan bahan keterangan yang ada di kita yang sudah selesai dilimpahkan ke Biro Waprov, ya. Jadi kalau misalnya siapa yang punya wewenang untuk itu, Pak? Tentunya itu harus izin Kadipropam. Kadipropam. Iya. Ketika Pak Kadipropam FS di dalam pemeriksaan juga minggu lalu disampaikan oleh Pak FS bahwa saya memerintahkan untuk hapus dan musnahkan. Dan diartikan oleh teman-teman itu adalah dalam rangka itu. Apakah itu perintah dari Kadipropam itu sah dalam pengertiannya? Pasal 15, pasal 16. Mohon izin yang mulia, itu sudah menanyakan pendapat atas makna tafsir regulasi. Ya, saya rubah pertanyaan saya. Saya rubah pertanyaan saya. Jadi dapat saudara simpulkan di dalam pembelaan Siap, saudara. yang mulia. Saya korek saja dulu, ambil saja dulu dari terdakwa saksi tersebut ya. Siap, yang mulia. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa penghapusan, pemusnahan bahan keterangan itu adalah yang punya wewenang Kadipropam. Betul. Betul ya. Sepengalaman Bapak, pernah Kadipropam melakukan perintah ini Pak terhadap bahan keterangan yang banyak sekali yang pernah Bapak tangani kasusnya? Jadi karena beliau ini baru menjabat kan 2 tahun. Bukan Kadipropam ini Pak, Kadipropam yang lain. Yang sebelum kita bicara secara umum, perintah Kadipropam itu. Untuk pemusnahan bahan keterangan yang sudah lewat 5 tahun, tapi yang masih sedang dalam intens ya. Tadi Bapak sampaikan kalau sudah selesai penyelidikan maka ada salinannya diperintahkan untuk dimusnahkan, itu biasa? Kan itu kalau yang saudara hukum tanyakan kan, itu kan aturannya di Paminal ya. Aturan di Perkap, ya, Perkap Paminal kan. Tentang Paminal. Perkapnya Paminal. Perkap Paminal setahu kami kalau udah itu dilaporkan ke pimpinan terhadap bahan keterangan yang sudah memang tidak layak dipakai dihapuskan. Dihapuskan. Itu. Jadi itu hal yang ya, lazim. Hal yang lazim. Ya. Cukup. Sudah tidak anu lagi ya, sudah selesai ya. Kapan itu diartikan sebagai sudah selesai? Apakah ketika hal tersebut diserahkan kepada Waprov atau ketika itu sudah diserahkan kepada penyidik, apakah itu dianggap selesai? Ketika sudah diserahkan kepada, kalau memang disiplin kepada Propos, kode etik kepada Biro Waprov, kepada penyidik, diserahkan. Dianggap selesai. Ya. Terima kasih Pak. Tadi juga Bapak menyampaikan sebentar ada senpi ya Pak yang tanpa surat, di mana senpi itu yang tanpa surat adalah HS. Betul. Selain senpi HS ada juga ditemukan blok. Betul. Di mana lalu dibuat satu LPA ditempatkan undang-undang darurat. Betul. Dalam hal ini laporannya ditujukan terhadap siapa Pak pelakunya waktu itu? Oh, jadi dalam LP tersebut, LP model A di Jakarta Selatan, bahwa terduga pelaku ini adalah almarhum ya. Joshua. Ya, dengan percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Baradae. Dan akhirnya dilakukan pembela diri menembak balas gitu. Ya. Nah di situ mau diinikan masalah undang-undang darurat. Ketika saya jelaskan kalau bisa undang-undang darurat jangan dimasukkan dulu ini karena kita harus tahu ini senjata. Jadi kalau udah masuk kan bagaimana? Akhirnya karena itu hari sudah tengah malam,
dan udah mau masuk ke dini hari, Sabtu, akhirnya ditundalah sampai hari Senin karena petugas yang mengecek senjata itu kan bisa dihubungi tapi datanya kan ada di kantor. Jadi baru terjawab tuh Senin pagi seperti itu. Ya, yang jadi concern kami bahwa Bapak mengetahui bahwa LPA itu adalah terduga pelakunya adalah almarhum Joshua. Betul. Dan korbannya adalah Eliezer. Betul. Ketika ada amankan CCTV dan diserahkan kepada Polres Jaksel, berarti itu berkaitan dengan LP yang sama atau LP lain lagi, Pak? Berkaitan dengan LP yang sama, LP yang sama. Dan itu sudah diserahkan kaitannya, lalu kemudian dilakukan serah terima kepada Puslapfor, ada pemeriksaan berkaitan dengan LP tersebut, lalu juga kemudian dari LP tadi, DVR itu dilakukan pemeriksaan. Nah, sepengalaman Bapak bertugas dalam rangka Paminal, di mana di dalamnya juga, apakah di dalamnya juga termasuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota dalam konteks Mindik, Pak? Kalau ada laporan misalnya Dumas berkaitan dengan Mindik yang dilakukan oleh penyidik, itu dilakukan juga oleh Paminal atau biro lain, Pak? Dilakukan oleh Paminal, tapi dicek dulu oleh operator yang menerima pengaduan. Ini masih ranahnya dari Biro Wasidi atau sudah masuk ke ranahnya Propam. Ya. Nah, kemudian apakah Bapak mengetahui bahwa LP tersebut kemudian di SP3? Ya, saya tahu di SP3 lihat dari televisi. Ya. Dari televisi. Kalau sepengalaman Bapak, kalau perkara itu di SP3 maknanya apa, Pak? Maknanya kan berarti tidak ditemukan bukti terhadap kasus tersebut, makanya dihentikan penyidikannya. Ya. Kalau 10 menit lagi ya. Ya, Majelis. Dilanjutkan oleh kawan saya. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi Agus Nurpatria. Menarik tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi memaknai perintah amankan CCTV komplek itu sebagai seharusnya tindakan mengkopi. Ya. Apakah tindakan mengkopi tersebut lazim dalam pengumpulan bahan keterangan atau barang bukti berdasarkan pengalaman saudara sebagai anggota kepolisian? Sangat lazim, Pak. Sangat lazim. Berdasarkan pengalaman tugas saya di Paminal ya, Pak ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah selama saudara pengalaman saudara tersebut dalam pengumpulan bahan keterangan atau barang bukti alat elektronik terutama di VR dengan metode mengkopi seperti itu, apakah pernah ada laporan-laporan atau LP terkait dengan dugaan tindak pidana terhadap kegiatan mengkopi yang dilakukan oleh saudara saksi tersebut? Jadi saya jelaskan, selama ini kan kita mengkopi data kan tadi sudah saya jelaskan, izin dulu ke para pihak, terus yang mengkopinya pun operator. Ataupun kalau mereka tidak mengizinkan, kita hanya memvideokan. Jadi selama ini tidak ada masalah sih. Jadi tidak pernah ada pelaporan dalam, baik itu pelaporan tindak pidana ataupun laporan ke Wasidik segala macam. Terkait dengan tindakan mengkopinya ya saudara saksi. Yaudah, terima kasih. Silakan untuk ya, sekitar 15 menit. Silakan. Ya, 20 menit saya kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ada pertanyaan. Kepada saksi Hendra Kurniawan, apakah pada saat tanggal 8 Juli 2022 saudara bertemu dengan terdakwa Cuk Putranto? Saya bertemu
papasan aja, kalau nggak salah di pagar apa di karpet, saya lupa. Ada berkomunikasi nggak? Tidak ada komunikasi, yang bersangkutan keluar, saya masuk gitu. Oke. Tadi tanggal berapa saudara mendapat perintah untuk mengamankan DVR dari FS? Di awalnya tanggal 8 Juli. 8 Juli jam? Itu jamnya ketika bersamaan dengan ambulan datang ya. Kalau nggak salah udah jam hampir setengah 8-an ya. Atau setengah 8 lewat. Oke. Itu saudara langsung meneruskan perintah tersebut kepada saudara saksi Agus Nurpatria? Belum, waktu itu saya cuman menunjukin, ini bang ada orangnya, kan sedang mengangkut, itu tuh, kepada Ari Ari Cahya? Ya betul. Oke. Apakah saudara ada mengumpulkan terdakwa Cuk Putranto, Agus Nurpatria, Irfan, Ari Cahya, Arif Rahman untuk mengatur mengenai teknis pengamanan DVR CCTV ini? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali. Berarti ini mengalir saja sampai dengan saudara saksi mendapat laporan bahwa DVR sudah diamankan? Betul. Oke. Selanjutnya, apakah saudara saksi tahu kapan DVR itu sampai ke Puslapor diserahkan? Apakah saudara dilaporkan atau bagaimana? Untuk sampai ke Puslapor dari penyidik ke Puslapor maksudnya? Iya. Gitu? Saya tidak tahu, karena kan pemekaman saya sudah di penyidik kan. Sudah di penyidik. Ya. Sebagaimana tadi saudara sampaikan di persidangan ini bahwa saudara pun tanya kepada Kanit Reskrimum Polres Jakarta Selatan ya. Ya, Rifaizal semua. Bahwa DVR sudah sudah dikuasai oleh Polres Jakarta Selatan. Apakah saudara tahu bahwa saudara Ferdi Sambo ada memerintah kepada Cuk Putranto untuk mengambil kembali dari Polres Jakarta Selatan? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Oke. Saudara mendapatkan laporan bahwa DVR tersebut sudah ditonton. Betul? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Apakah saudara Arif Rahman ada melaporkan kepada saudara bahwa isi DVR ini tidak sesuai dengan cerita yang dibangun oleh saudara Ferdi Sambo? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Oke. Kapan pertama kali saudara melihat isi DVR CCTV yang berada di pos Satpam? Isinya? Isinya? Isi videonya? Pada saat persidangan saya. Itu pertama kali? Pertama kali. Pada saat saudara di Patsus tidak pernah Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Kepada saksi Hendra Kurniawan. Tadi saksi ceritakan bahwa awalnya mengetahui bahwa peristiwa yang diceritakan itu adalah tembak-menembak, betul ya? Betul. Betul ya. Terus kemudian kapan pertama kali saudara saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah skenario? Ketika di Patsus. Tanggal berapa kira-kira? 8 Agustus. 8 Agustus ya. Jadi kejadian tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli sesuai dengan tempus perkara ini, pengetahuan saudara adalah peristiwa tembak-menembak, betul? Betul, tembak-menembak. Baik. Selanjutnya, kemudian tanggal berapa? 8 sampai tinggal 13 Juli yang mulia sesuai dengan tempus perkara dalam surat dakwaan. 8 Agustus apa 8 sampai 13 Juli. Pada saat saudara di Patsus. Saya tahunya bukan tembak-menembak, pada saat di Patsus itu 8 Agustus yang mulia. 8 Agustus. Di Patsus, belum dikode etikan ya. Di Patsus. Bagaimana saudara mengetahui cerita tersebut berubah atau cerita itu adalah merupakan skenario? Ya berdasarkan keterangannya dari FS yang mengakui bahwa dia membuat skenario. Tanggal 8 Agustus Pak Ferdi Sambo telah mengakui. Kapan FS mengakui itu skenario, setahu saudara? Saya tahunya tanggal 8 Agustus yang mulia. 8 Agustus, Ya. Itu memang FS sendiri Ya, ketika saya diperiksa itu skenario. Diperiksa oleh tim sus saya. Waktu dia diperiksa tim sus. Tim sus. Waktu sidang kode etiknya. Belum sidang kode etik yang mulia.
Oh, waktu pemeriksaan tim sus saja. Tim sus saja. Katanya itu skenario. Ya, karena FS sudah ngaku ini skenario. Tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus. Yang sebenarnya? Itu yang sebenarnya. Maksudnya yang skenario itu dia yang buat. Ya, kan skenarionya tembak-menembak. Sebenarnya apa? Sebenarnya penembakan. Penembakan. Ya. Yang menewaskan Joshua. Betul. Tapi siapa yang menembak? Ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Pembuktian. Iya. Ya, bagi perkara ini ya siapa yang menembak, siapa apa itu enggak penting ya. Yang dibuktikan di sini adalah proses apa namanya setelah terjadinya kejahatan ya, dugaan kejahatan. Nah, ada dugaan penghilangan dan segala macamnya terkait barang bukti atau untuk penyidikan terjadinya kejahatan sebelumnya, paham ya? Nah, karena nanti kita melimpah adu lagi, mengaplikasikan lagi ya. Kami lebih kepada poin karena sudah ada keterangan Pak Ferdi Sambo pengakuan pada tanggal 8 sudah mengakui bahwa dakwaan dalam halaman 13-nya yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, kecamatan yang dibacakan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak di versi tersebut milik orang lain atau publik yang berada di pos komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara. Bahwa sebenarnya Pak Ferdi Sambo telah mengakui pada tanggal 8 sebelum ada laporan polisi. Jadi di VR ini mungkin bukanlah satu-satunya mengungkap fakta tersebut yang mulia. Itu maksud kami. Apakah itu halaman 13 dakwaan yang mulia? Ya. Apakah sebelum saksi Ferdi Sambo mengakui telah ada pengakuan juga dari Baradae bahwa ini bukanlah peristiwa tembak-menembak tetapi peristiwa penembakan? Apakah saksi mengetahui? Saya tidak mengetahui, cuman saya diperiksa oleh tim sus, ini udah ngaku Baradae dan FS yang sudah mengakui ya, sudah sebelum mengakui. adanya laporan polisi ini ya. Iya, terkait laporan itu. Terkait laporan itu ya. Tanggalnya tapi saksi ingat atau lupa? Itu kan maksudnya LP-nya? Bukan, Baradae pengakuannya. Nah, saya waktu itu dalam konteks diperiksa oleh tim sus. Ya. Diperiksa oleh tim sus, dilaporkan ini semua sudah ngaku bahwa itu skenario bohong gitu. Baik. Balik lagi ke dalam peristiwa terkait laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Apakah laporan polisi di Polres Jakarta Selatan pada saat itu yang menangani dua peristiwa, satu tembak-menembak dan duanya dugaan pelecehan seksual, itu ditarik ke Polda Metro Jaya laporan polisinya? Secara ini saya tidak tahu, ya. Ditarik apa ini saya tidak tahu. Kalau kepada saksi Pak Agus tidak tahu juga ya, ada penarikan ya, bahwa terkait laporan itu ditarik juga akhirnya lagi ke Mabes Polri. Apakah saksi tahu? Kedua saksi? Tidak tahu. Apakah terhadap laporan tersebut dihentikan di SP3? Apakah saksi mengetahui? Saya melihat di pemberitaannya kan di Patsus ya. Di Patsus ya, saudara saksi di Patsus ya. Kepada saudara saksi Agus juga sama ya. Tapi apakah mengetahui pada saat pemberitaan tersebut tanggal berapa di SP3-nya dua laporan tersebut? Untuk di SP3-nya saya kurang tahu pastinya ya. Tidak kurang tahu pastinya. Kurang tahu pastinya. Lanjutkan yang mulia. Yes, saudara saksi Hendra Kurniawan. Tadi saudara saksi ada memberikan keterangan di sini tanggal 14 Juli saksi ada komunikasi dengan puslapor. 14 Juli? 14 Juli ada. Ada saksi mendapatkan kalau ada CCTV file kosong. Itu 14 Juli saya melapor ke Kadipropam. 14 Juli melapor ke Kadipropam, ya. Bukan komunikasi dengan puslapor ya? Bukan. Oke.
Tadi saksi mengatakan tanggal 13 ada saudara Arif Rahman menelpon saksi jam 2 pagi. Betul. Apa laporannya yang disampaikan? Tadi kan sudah jelaskan bahwa yang dilaporkan ada DPR CCTV di dalam rumah Duren 3 yang diamankan oleh Pusinapis. CCTV dalam rumah yang diamankan oleh Inafis. Oke. Saudara saksi pernah menjadi penyidik? Belum pernah. Belum pernah, oke. Saudara saksi Hendra Kurniawan sudah berapa lama kenal dengan terdakwa Cuk? Dengan terdakwa Cuk selama dia tugas di Propam saja. Selama tugas di Propam berapa tahun? Kalau salah Cuk baru lulus baru berapa bulan ya? 6 bulan apa? Baru berapa bulan? Selama saudara saksi mengenal terdakwa Cuk, bagaimana tipikal terdakwa Cuk? Ya tipikalnya energik karena setiap ada kegiatan dihubungi, setiap ada acara yang sifatnya urgent untuk saya mewakili dilaporkan, seperti itu. Apakah terdakwa Cuk berani melawan perintah pimpinan? Ya, termasuk terhadap saudara saksi selaku pimpinan di Propam. Mohon izin yang mulia itu menanyakan pendapat atas perkiraan dari orang lain. Ya, kami izin. Terhadap saudara saksi pernah melawan nggak terdakwa Cuk? Ya nggak berani lah melawan saya. Nggak berani melawan saudara saksi. Saudara saksi Agus? Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tahun 2022. Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat dan komitmen bersama di tahun 2023, tetap optimis, waspada, dan antisipatif. Selamat Tahun Baru 2023. Almas RS, redefine the car. Halo.
Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi dari kuasa hukum Baikuni Wibowo menggali beberapa keterangan dari dua terdakwa yang juga saat ini bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Tadi beberapa pertanyaan dari kuasa hukum yakni menggali tugas-tugas dari Hendra Kurniawan dan berapa lama Hendra Kurniawan juga bertugas di divisi Propampori sebagai Kepala Biro Paminal divisi Propampori. Lalu ada juga relasi kedua terdakwa dari Baikuni dan juga Cuk Putranto dengan juga ke Hendra Kurniawan. Jadi akan ada penggalian lebih dalam terkait struktur perintah yang diberikan Hendra Kurniawan sebagai Kepala Biro Paminal pada saat setelah kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan kembali ke ruang sidang untuk menyimak jalannya sidang kembali. Pertanyaan berkaitan dengan yang satu pertanyaan. Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh JPU, Saudara Saksi Hendra ya. Berkaitan penghargaan itu adalah dalam rangka kedinasan dan itu sudah diatur dalam kedinasan? Iya. Bukan penghargaan secara pribadi, bukan? Itu secara kedinasan. Secara kedinasan ya, cukup. Baik, berhubungan juga dengan pertanyaan yang tadi sedang ditanyakan baru berjalan pada saksi Hendra. Ya. Apakah Anda pernah menolak perintah dari Pak Ferry Sambo sebagai atasan? Saya tidak pernah menolak. Apakah berani menolak perintah atasan Pak Ferry Sambo? Ya, saya tidak berani menolak perintah selama perintahnya kepada saya sesuai dengan normatif saya laksanakan. Baik, kepada saksi Pak Agus. Dengan pertanyaan yang sama Pak, apakah Bapak pernah menolak perintah dari Pak Ferry Sambo? Selama saya bertugas Kadena, saya tidak pernah terima perintah langsung dari Pak Ferdi. Tidak pernah. Kalau dengan atasan Bapak sendiri, apa Bapak pernah menolak perintah atasan Bapak? Selama perintah itu benar dan selama ini Pak Hendra perintahkan saya perintah yang benar kok, nggak ada masalah. Selalu perintah benar, tidak pernah ya Pak ya? Melawan perintah tidak pernah. Baik, terima kasih Yang Mulia, cukup. Tadi dari pertanyaan pusat hukum, kata saudara mengatakan untuk Hendra Kurniawan ya.
Tidak ada Arif Rahman melapor kepada saudara terkait telah melihat rekaman CCTV itu? Iya, tidak pernah memang. Tidak pernah? Iya. Justru yang dilaporkan itu malah CCTV dalam Duren 3 itu, dalam rumah. Yang dilaporkan CCTV Duren 3 yang diamankan oleh Pusinapis. Yang diamankan oleh Pusinapis. Iya. Terkait CCTV Komplek Duren 3? Komplek belum, tidak ada yang dilaporkan. Tidak disebutkan? Tidak. Apakah saudara sendiri dan Arif Rahman tidak ada ke ruangan Ferdi Sambo terkait telah melihat tayangan rekaman CCTV itu? Tidak pernah yang mulia. Enggak pernah saudara? Iya, tidak pernah. Makanya itu kan saya kan sudah sampaikan di pemeriksaan saya, di penyidik juga, dan sudah kemarin juga bersaksi. Karena setelah itu Ferdi Sambo memerintahkan untuk dihapus. Ya, ada perintah hapus dan musnahkan. Ya. Tidak ada Arif Rahman menyampaikan itu kepada saudara? Tidak ada yang mulia. Terkait yang melihat rekaman itu, ya, Arif Rahman, Cuk, dan Baikuni, ada saudara tahu itu? Tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah tahu yang mulia. Tidak pernah tahu karena tak ada dilaporkan keterangan saudara. Yang akhirnya Ferdi Sambo juga dalam keterangannya terhadap terdakwa lainnya, ya, tetap saksi lainnya juga menerangkan bahwa dia yang bersalah, ya. Terdakwa itu katanya tidak tahu menahu. Nah, sekarang saya tanyakan, saudara kan tahunya setelah 8 Agustus waktu di Patsus, apakah fakta kejahatan, artinya peristiwa penembakan Joshua itu memang saudara sudah tahu atau belum tahu? Selain fakta atau isu kronologis yang dibuat oleh Ferdi Sambo yang menyatakan peristiwa tembak-menembak, ya, di berita itu polisi tembak polisi. Fakta adanya kejahatan bahwa ada penembakan terhadap Joshua itu kapan saudara ketahui? Tanggal 8 Agustus yang mulia, ketika saat diperiksa oleh tim sus. 8 Agustus pada waktu saudara ditempatkan di Patsus dan diperiksa di Patsus. Diperiksa dulu di tim sus. Diperiksa oleh tim sus dan ditempatkan di Patsus. Kemudian di Patsus bersama BJP Beni Ali. Beni Ali juga dipatsuskan? Di Patsus juga. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tim pelaksana penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, atau yang disebut tim pelaksana PPHAM, yang dibentuk dengan Kepres nomor 17 tahun 2022, telah menyampaikan laporan kepada Presiden melalui kami lebih dulu, yaitu saya selaku Menko Polhukam, lalu Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK, dan Bapak Muldoko selaku KSP, Kepala Staf Kepresidenan, telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan tugas beserta rekomendasinya kepada tim pengarah PPHAM untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Materi laporan rekomendasi tim pelaksana PPHAM sesuai dengan mandat yang diberikan memuat hal-hal sebagai berikut. A. Pengungkapan dan analisis mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Yang kedua, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya yang selama ini terabaikan. C. Rekomendasi tentang langkah pencegahan agar pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa depan. Saudara,
yang menentukan satu pelanggaran HAM itu pelanggaran berat atau tidak adalah Komnas HAM. Yang diselesaikan oleh tim ini adalah yang sudah diputuskan oleh Komnas HAM di masa lalu, sedangkan untuk masa depan, untuk pelanggaran-pelanggaran HAM di masa depan, sudah ada instrumen hukum dan segala kelembagaannya, yaitu Pengadilan HAM yang bernaung di bawah Mahkamah Agung. Menangani korban untuk dilakukan pemulihan sosial, politis, psikologis, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, tadi ada istilah yang bagus, tidak mudah mencapai kesepakatan ini, tapi semua pembicaraan dalam tim yang beragam dan independen ini berjalan sangat indah, penuh pengertian, tapi perdebatan tidak ringan, berat perdebatannya, masing-masing punya argumen karena masing-masing adalah banyak yang akademisi dan pejabat-pejabat karir yang berpengalaman, seperti Pak Makarim ini bertahun-tahun di PBB ngurusi soal HAM, sehingga ditemukan istilah yang bagus bahwa tim ini mencari kemungkinan dari berbagai ketidakmungkinan. Jadi selama ini tidak mungkin dilakukan karena banyak hal, lah dicari kemungkinannya, dan ini yang disampaikan dalam laporan ini. Masalah yang dihadapi, kenapa banyak ketidakmungkinan itu? Satu, karena ketidaktersediaan data yang komprehensif mengenai korban. Komnas HAM sudah memberikan data itu, tapi nampaknya kurang lengkap. Nah, maka agak sulit. Korbannya di mana? Ada yang bilang korbannya kok cuma sekian, gitu. Menurut laporan Komnas HAM, padahal masih banyak. Ini dicari lagi oleh tim ini. Data yang ada sering kali merupakan data yang terdistorsi, sudah ditafsirkan dengan berbagai opini. Nah, ini digali lagi, di mana yang benar. Kemudian ada ketertutupan kelembagaan yang mempunyai data pembanding. Ada lembaga-lembaga yang punya data, tapi ketika diminta, ditutup. Itu di masa lalu, karena dulu belum ada undang-undang keterbukaan informasi. Sehingga banyak data-data, dokumen yang tidak boleh dibuka sampai waktu tertentu. Kemudian kurangnya kepercayaan korban. Selama ini terlalu banyak bicara nih, pemerintah, korban tidak percaya lagi, itu juga menyulitkan. Karena dianggap negara hanya ngomong aja, tapi sekarang tim ini mencoba menggali itu. Kemudian ada sensitivitas di kalangan korban karena ketiadaan pendampingan negara yang memadai. Minta maaf, selalu dijadikan contoh, misalnya tidak semua korban pelanggaran HAM berat itu mau diungkap. Misalnya korban Petrus, anaknya itu sudah ada yang jadi direktur bank, sudah ada pegawai negeri, sudah bagus gitu. Kalau ini diungkap, mereka loh, saya ternyata anaknya preman, cucu saya nanti kena, anak saya sudah mau dilamar oleh kolonel, kata tadi. Kalau diungkap bahwa kakeknya adalah terbunuh Petrus, malah malu. Nah, ini juga digali, didiskusikan agar kendala-kendala psikologis seperti itu tidak muncul. Saudara, laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pelaksana PPHAM terdiri dari 14 kasus. 14 kasus itu sebenarnya 13. Tetapi wasior dan wamena itu kita pisah karena waktunya berbeda. Ya, sehingga jadi 14 kasus. Dan satu untuk pengadilan tingkat pertama sudah ditutup, yaitu kasus Paniai yang terjadi, satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Presiden Jokowi. Itu adalah kasus yang terjadi 3 minggu setelah Presiden Pak Jokowi jadi Presiden, terjadi di Paniai, dan sekarang sudah dibawa ke pengadilan dan secara yuridis di tingkat 1 sudah selesai. Artinya kalau itu inkrah nanti tentu ditutup. Saudara, penentuan kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang berat ditentukan oleh Komnas HAM berdasar penyelidikan resmi, pro justisia. Kebijakan pembentukan tim ini tidak berarti meniadakan proses yudisial, karena proses yudisialnya merupakan jalur sendiri dan sampai sekarang menurut pasal 46 tidak ada daluarsanya. Nah, karena macet terus sesuai dengan pasal 43 nanti diserahkan ke DPR. Ini mau diapakan kalau tidak bisa, begitu. Biar Komnas HAM, DPR dan Kejaksaan Agung itu merembuk jalan keluarnya apa. Kalau sudah bertahun-tahun dicari tidak ada buktinya. Kalau dibuka lagi malah tambah sakit, menggaruk-garuk yang tidak gatal misalnya, ya silakan nanti DPR.
Kebijakan pembentukan tim PPHAM ini diambil oleh pemerintah dengan melihat fakta bahwa upaya mengajukan pelanggaran HAM ke pengadilan selalu gagal sampai saat ini. Coba catat ini. Sampai sekarang pengadilan sudah membebaskan 35 orang. Dari apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, kita bawa ke pengadilan bebas semua. Karena buktinya tidak cukup, hukum acaranya beda. Yaitu kasus Tanjung Priok, 14 orang diajukan ke pengadilan bebas. Kasus Abipura, 2 orang bebas. Kasus pasca jajak pendapat di Timur Timur, 18 orang bebas. Dan Paniai yang 8 Desember lalu diputus, di tingkat 1 juga dinyatakan bebas. Masalah utamanya adalah perbedaan standar hukum acara. Bagaimana cara menemukan bukti dan bagaimana cara membuktikan. Kalau Komnas HAM, itu pro justisianya hanya menyimpulkan terjadi, itu sudah dianggap penyelidikan. Tapi Kejaksaan Agung menyatakan nih buktinya apa, visumnya apa, pelakunya langsung siapa, korbannya siapa, gitu. Itu tidak ketemu, gitu. Kalau menggunakan ukuran standar HAM, pelanggaran HAM berat, itu yang saudara sekalian yang terus kita olah karena ini tanggung jawab negara. Termasuk nanti melihat undang-undangnya lagi, apa ini masih bisa gitu. Laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim PPHAM tadi, sebentar lagi ini, kepada kami, terdiri dari laporan yang sifatnya umum, atas keseluruhan kasus pelanggaran HAM yang berat, dan laporan khusus berdasar karakteristik dari masing-masing kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nanti isinya tidak dibuka hari ini, tapi akan disampaikan dulu kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah tahun baru. Kita masih menunggu dulu, tidak boleh membuka isi laporan ini sebelum Presiden membacanya atau sebelum Presiden menerimanya. Sesudah itu nanti masing-masing anggota tim tentu akan punya kopinya, akan dikirimi kopinya yang sudah ditandatangani sendiri. Tapi sekarang tidak satu pun boleh menyampaikan isinya demi etika berpemerintahan bahwa itu hanya Presiden yang boleh mendengar pertama. Ucapan terima kasih dan apresiasi atas selesainya pelaksanaan tugas tim pelaksana PPHAM. Pemerintah pasti akan mendorong berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim pelaksana PPHAM. Dan inilah hasil yang menurut salah satu koran atau media besar hari ini merupakan hadiah karena ini merupakan pelunasan hutang Presiden Jokowi atas janji kampanyenya untuk menjelaskan, menjernihkan persoalan ini. Saya persilakan Pak Makarim Wibisono untuk menyerahkan kepada saya mungkin dengan pengantar apa yang perlu diantarkan kepada kami. Silakan Pak Makarim. Bapak Menko Polhukam, Bapak Menko PMK, Bapak Muldoko, Bapak KSP, dan semua hadirin yang saya hormati. Saya pada hari ini ingin menyampaikan kepada pemerintah atau Pak Wakil dari Bapak Presiden laporan kerja kami yang kita sudah lakukan sejak ditandatangannya Kepres nomor 17 tahun 2022. Tugas yang diberikan kepada kami ada 3. Bagaimana mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, menyusun rekomendasi mengenai pemulihan korban. Dan yang ketiga adalah menyusun rekomendasi agar supaya masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kami sudah menyusun di dalam satu buku dan juga kami satu tim PPHAM juga melihat pengalaman yang dilakukan di negara-negara lain. Di negara lain misalnya saja Chili, ada semacam komisi yang seperti ini yang namanya Rettig Commission. Begitu Rettig Commission selesai,
maka diserahkanlah laporan kepada Presiden Chili. Dan kemudian Presiden Chili membuka hal ini kepada semua publik, ya, dan juga memberikan pandangan mengenai posisi Presiden Chili terhadap hal itu. Oleh karena itu, di dalam kali ini kami menyampaikan kepada Bapak Menko Polhukam dua hal. Satu, laporan mengenai hasil daripada tim PPHAM. Ya. Yang kedua adalah usulan dari tim PPHAM kepada Bapak Presiden agar bisa membuat pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Sekian Pak, saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak dan kedua-duanya ada di dalam amplop ini Pak. Iya Pak? Hah? Oh dibuka ya? Ya, silakan. Ya. Ya, yang jadi ini adalah laporannya Pak. Nah, ini masih ada plastiknya loh, nggak saya buka. Nah yang ini adalah usulan untuk ya disampaikan Pak. Oh ditahan. Oke. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita makan siang, nggak usah tanya jawab lagi karena sudah lapar ini tadi. Segera Pak, di akhir udah lapar katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi laporan dari tim PPHAM atau penyelesaian masalah HAM berat di masa lalu kepada Menko Polhukam Mahfud MD sebagai perwakilan pemerintah atau sebagai perwakilan Presiden Joko Widodo. Dan setelah bekerja selama lebih kurang 3 bulan, tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat ini akan atau sudah menyerahkan berkas rekomendasi kepada pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Secara umum rekomendasi berisi permintaan pengakuan negara atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu serta rehabilitasi korban yang diwujudkan berupa bantuan atau sejumlah bantuan sosial. Tadi Mahfud MD juga mengatakan ada sejumlah kendala sebenarnya yang dihadapi oleh tim dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, diantaranya tidak adanya data komprehensif mengenai korban, lalu tidak adanya keterangan atau keterbukaan informasi dari korban, dan sensitivitas penyelidikan yang juga dipertimbangkan kepada korban, dan juga ketidakpercayaan korban pada negara. Namun dari berbagai kendala ini, tim akhirnya bisa menyelesaikan 14 kasus HAM di masa lalu, atau 12 kasus maksud saya, pelanggaran HAM di masa lalu, dengan menyerahkan laporan ini kepada pemerintah, sekaligus juga dikatakan tadi sebagai hadiah kepada Presiden Joko Widodo yang disebut cukup berhasil menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Dan breaking news Kompas TV jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Energi tak pernah lepas dari kehidupan. Mewujudkan keadilan energi hingga ke pelosok negeri. Bukan lagi sebuah mimpi. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat untuk memberikan energi maksimal yang merata. Pertamina selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat untuk menyediakan ketersediaan energi nasional yang merata. Energi terus ditebar hingga ke pelosok negeri.
Pertamina sebagai badan usaha milik negara menjamin dan memastikan amanah distribusi energi berjalan dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi prinsip ketersediaan produk, kemudahan akses dan keterjangkauan harga. Energizing You, keadilan energi bersama membangun negeri. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan perginya sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan perginya sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Saudara, kita akan kembali menantikan nanti dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan menantikan gambar terkini dari sana, tapi sebelumnya tadi ada juga sidang yang sudah dijalankan oleh setelah perkara yang di Polres dilimpahkan ke Polda Metro para terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana. Dan kita akan kembali ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu ada Bareskrim, Inavis, bahkan lapor, posisi tembak menembak itu diyakini benar. Jadi yang mulia, kami saat itu terpercaya dengan hal itu yang mulia. Jadi kami posisi tembak menembak itu yang benarnya diyakini benar itu yang mana? Posisi yang tangga yang mulia. Karena kan saat itu menggunakan itu tidak benar. Awalnya dianggap benar itu yang awalnya dianggap benar. Ya, Kemudian diyakini benar saat itu yang mulia. Akhirnya kami tahu pada saat kami semua di Patsus yang mulia. Jadi tidak hanya berbicara dengan tembak menembak menjadi penembakan, tetapi posisi tembaknya pun berbeda. Semua orang ya bukan saudara aja yang tahunya memang ya tembak menembak waktu itu. Karena sudah sekian lama memang baru mulai terungkap ya. Artinya BAP yang saudara lakukan di Paminal itu adalah keterangan rekayasa semua, Agus. Yang disampaikan oleh Ricky, Richard dan Kuat pada waktu itu. Betul ya? Ada lagi? Cukup yang mulia, terima kasih yang mulia. Terhadap tanggapan itu tetap dengan keterangannya, tidak ada tanggapan juga, jangan menguatkan barangkali apa yang saudara sampaikan. Tidak ada memang. Ya, nah itulah loyalitas anggota-anggota saudara yang cukup loyalitas. Ya tentu loyalitas dari kebenaran. Ya, loyalitas dalam kebenaran. Jangan jiwa korsa
Di luar itu, ya. Saya kira cukup ya baca saya. Kemudian ya, tunggu sebentar dulu ya, untuk ahli kalau bisa pada selanjutnya di tahun baru ini. Ya, tahun baru lagi. Mohon izin, sebagaimana instruksi majelis kemarin, kalau bisa mahkota setelah itu ahli, kami sudah menghadirkan ahli hari ini, 4 orang. Hari ini? Siap. Hari ini? Siap. Sudah ada di... Atau begini saja, ini kan untuk saksi fakta plus juga mahkota ya, untuk yang juga memberikan terang untuk terdakwa lainnya ya, masing-masing each others gitu ya. Ini sudah. Kalau misalnya kita gabung nanti 3-3, cuman memang dari situ pada waktu besok itu udah full, ini memang udah full, sudah full. Memang kita akan sulit untuk mendapatkan ruang sidang aja, kita sulit nih. Ini udah syukur dia dapat ruang sidang. Terus saya tahu juga ruang sidang 7 itu juga dibuka loh. Itu masih mending ini. Ya. Jadi menurut saya 4 orang ahli hari ini. Tapi kita periksa untuk terdakwa yang mana? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Ketiga sekaligus sebenarnya. Ya. Untuk terdakwa Ivan tidak ada di sini, nanti saudara penuntut umum ya. Terdakwa Cuk dan Baikuni saya kira bisa disetujui ya hari ini, tapi kita break dulu. Kita mulai sekitar jam 2. Untuk 3 terdakwa yang mulia. Untuk 3 terdakwa ya. Ini azas peradilan cepat dan sederhana. Yang ini bisa menggabungkan juga penyederhanaan, bukan dalam arti menyederhanakan, tidak. Menyederhanakan ya. Jam 2 aja kita. Ada istirahat sebentar ya. Tapi dengan catatan penuntut umum jam 2 itu sudah anu sini. Ya, sudah on time. Saya buat 1:30 nanti jam 2 juga pada akhirnya. Ya, jam 2 ya. Saat hukum juga ya, juga sholat, makan segala macam ya. Ya. Silakan. Ya, silakan. Sudah terdakwa depan dulu. Ya, untuk mendengarkan keterangan saksi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah selesai untuk terdakwa Cuk dan Baikuni. Selanjutnya ya, sidang ini diskor untuk digabung dengan terdakwa Ivan Widianto. Ya, mungkin kita juga pindah sidang ke yang sidang utama dengan agenda mendengarkan ahli ya, hanya 4 orang ya. Cukup jelas ya? Ya, dan sidang di diskor. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saudara, kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua diskors di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilanjutkan kembali oleh Majelis Hakim pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tadi sidang telah mencari keterangan, memintai keterangan 2 saksi yang juga terdakwa dalam kasus yang sama, perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siang nanti, setelah skors dicabut, jaksa penuntut umum akan menghadirkan 4 ahli yang akan bersaksi atau memberikan keterangan di depan sidang untuk 3 terdakwa sekaligus, yakni Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang kasus perintangan penyidikan hari ini, yang meminta keterangan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, Majelis Hakim terakhir kali tadi menanyai kedua saksi perihal struktur organisasi maupun juga struktur perintah, alur perintah yang diberikan dari mulai Kadif Propam Verdi Sambo pada saat itu, mantan Kadif Propam maksud kami, Verdi Sambo pada saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua,
kepada bawahannya, pada para bawahannya, termasuk mantan Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu bertugas, lalu bawahannya kembali Agus Nupatria, ada Baikuni Wibowo, Cuputranto hingga Irfan Widianto. Tadi terakhir kali Majelis Hakim memastikan bahwa jika kejadian ini diketahui lebih awal oleh Hendra Kurniawan, apakah akan menerima begitu saja perintah dari Verdi Sambo untuk menghilangkan barang bukti dan merintangi penyidikan? Hendra menjawab tentu tidak, karena ini akan mempertaruhkan karirnya di Divisi Propam Polri sebagai Kepala Biro Paminal. Dan hakim pun berpesan, jika memang demikian, seharusnya Hendra bisa lebih awal mengetahui kejadian dan tidak secara struktur memerintahkan apa yang tidak benar ataupun sekaligus merintangi penyidikan pembunuhan Yosua kepada para anak buahnya di Divisi Propam Polri atau di Biro Paminal Divisi Propam Polri. Saudara, breaking news Kompas TV jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.